Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak kelas 8B. Sekali lagi, Mister, sapa kalian. Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak kelas 8B. Berjumpa lagi kita di hari Senin di awal bulan Maret. Ya, mari anak-anakku yang ada di rumah, kalian tentunya sudah mempersiapkan diri kalian dengan baik. Dan Mister minta setiap kalian, silahkan kalian bisa nyalakan kamera kalian. Kita akan masuk dalam proses saat teduh kita pada pagi hari ini. Ya baik, terima kasih Meli. Mister berharap anak-anak yang lainnya juga bisa mengikuti ya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kita langsung saja anak-anak, daripada kita buang-buang waktu lama, kita langsung saja mulai. Yang lainnya Mister berharap juga bisa menyusul teman-teman yang menyalakan kamera. Ya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Ya, kita langsung saja anak-anak. Tutup mata kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bisa ada berkumpul belajar bersama-sama meskipun rumah kami masing-masing Tuhan, itu semua karena campur tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami rindu Engkau urapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama menjadi terang, menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan. Mampukan setiap kami bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi jadikan setiap kami pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau bentuk setiap hati kami, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Kami rindu itu. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih. Ya, Mister senang ya kalian bisa menyalakan kamera ya. Mister berharap yang belum menyalakan bisa menyusul menyalakan kameranya ya. Pada kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan kita ada di Bilangan 7 ayat yang ke-9. Sekali lagi, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di Bilangan 7 ayatnya yang ke-9. Jika anak-anak sudah menemukan ayat tersebut, mari kita baca bersama-sama ya. Sekali lagi, Bilangan 7 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, barang-barang suci yang menjadi tanggung jawab mereka harus mereka pikul di atas pundak. Sekali lagi, barang-barang suci yang menjadi tanggung jawab mereka harus mereka pikul di atas pundak. Dalam cerita renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Jalan Tuhan. Ya, diceritakan di sana anak-anak, kami sungguh membutuhkan petunjuk dari Allah. Kami diminta mengasuh 2 anak kecil untuk sementara waktu selama 3 bulan. Dan kami harus memberikan keputusan. Ya. Karena kami sudah mempunyai 3 anak kandung, menjadi orang tua angkat bagi anak balita tampaknya tidaklah sesuai dengan rencana hidup kami. Ya. Kemudian kami membaca renungan karya seorang misionaris veteran, Amy Carmichael, yang mengarahkan kami pada beberapa ayat yang asing di kitab Bilangan pasalnya yang ke-7. Ya, aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Bani Kesat, ya tulis Ami. Semua imam yang lain menggunakan pedati untuk membawa bagian-bagian kemah suci di padang gurun. Namun Bani Kehat harus berjalan susah payah melalui jalan bebatuan dan pasir yang panas membara dengan memikul barang-barang suci yang menjadi tanggung jawab mereka. Pernahkah mereka menggerutu dalam hati karena merasa para imam yang lain mempunyai tugas yang lebih mudah? Mungkin saja itu terjadi ya, mengeluh, menggerutu, ya mungkin itu semua terjadi. Namun Allah tahu bahwa ada barang-barang yang terlalu berharga untuk dibawa dengan pedati, sehingga dia meminta kita memikul benda-benda tersebut di atas pundak kita. Ya. Sampai saat ini kita tahu bersama ya, kita berjuang sama-sama untuk bagaimana caranya
terbebas dari COVID-19. Ya, kita semua berjuang. Kita berharap di tahun 2021 ada pemulihan. Tetapi kita lihat bersama, ya, situasi semakin hari semakin sulit. Ya, orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Tidak peduli terhadap kesulitan, kesusahan orang lain. Ya. Semua beralasan untuk makan dan hidup saya sendiri saja sulit. Buru-buru mikir orang lain, buru-buru bantu orang lain. Ya. Tetapi dalam keadaan sesulit apapun, kita harus punya perasaan, kita harus punya hati, ya. Hati yang peka, hati yang penuh kasih terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan. Ya. Karena kita sama-sama berjuang saat ini. Diceritakan lebih lanjut. Ya. Saya dan suami tahu bahwa itulah jawaban kami. Ya, diceritakan tadi. Ya. Kita dituntut dalam keadaan sesulit apapun untuk tidak mengeluh. Untuk tidak menyalahkan keadaan. Ya, tetapi kita sama-sama berjuang. Bagaimana caranya? Berjuang bersama-sama untuk pulih dari keadaan yang begitu mengerikan. Ya. Kami sering terpikir untuk mensponsori seorang anak dari sebuah negara miskin, tetapi kami belum juga melakukannya. Melakukan itu tentu lebih mudah, seperti menggunakan pedati tadi. Namun, sekarang di rumah kami ada 2 anak yang harus kami pikul di atas pundak kami, karena mereka begitu berharga bagi Allah. Ya. Kemudian Allah mempunyai rencana yang berbeda-beda untuk kita masing-masing anak-anak. Ya, Tuhan punya rencana bagi setiap kita ini berbeda satu dengan yang lain. Tetapi tujuannya baik. Ya, meskipun kita merasakan Tuhan sulit, Tuhan tidak ada jalan lagi, kok harus seperti ini? Ingat, Tuhan pakai keadaan yang sulit, Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mengenakan buat memproses hidup kita. Ingat, ya, kita semakin hari dituntut, ya, semakin bijaksana, semakin dewasa dalam kerohanian kita. Ya, untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Ya. Dijelaskan lebih lanjut anak-anak. Selain Allah mempunyai rencana yang berbeda-beda untuk kita masing-masing, kita mungkin merasa bahwa orang lain mendapat tugas yang lebih mudah atau peran yang lebih mentereng. Benar ya, kita sering melihat kok hidup beban tugas tanggung jawab saya sulit sekali sedangkan orang lain santai-santai saja. Tidak adil begitu. Pasti merasakan hal seperti itu kan? Ya, sesuai dengan cerita renungan firman Tuhan ini. Ya, diceritakan bagaimana peran, ya, dari mereka yang memikul tugas yang Tuhan berikan, ya, untuk tidak dibawa menggunakan apa tadi? Pedati harus dipikul, ya. Karena sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Barang-barang itu, tugas yang dipercayakan, tanggung jawab yang dipercayakan itu begitu mulia. Tidak boleh sembarangan kita gunakan atau tidak boleh sembarangan kita asal bawa kemana-mana. Harus mau kita pikul. Ya. Namun jika Bapa kita yang penuh kasih telah menetapkan kita untuk melakukan tugas tertentu, pantaskah kita mengatakan aku tak dapat melakukannya Tuhan? Sekali lagi, jika Tuhan, ya, yang penuh kasih telah menetapkan setiap kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, ya, apakah masih pantas kita mengucapkan aku tidak dapat melakukannya? Ya, Tuhan tahu setiap kapasitas hidup kita masing-masing. Ya, jadi Tuhan tidak mungkin memberikan porsi yang berlebihan untuk kita bisa pikul.
Ya, jadi kalian harus sadar ketika kalian diberi tugas, diberi tanggung jawab yang besar, yang berat, berarti Tuhan melihat kapasitasmu. Ya, Tuhan melihat kemampuanmu, berarti masih bisa memikul tugas tersebut. Ya, tidak mungkin tidak mampu. Ya, karena Tuhan sudah melihat, Tuhan lebih tahu setiap hati kita daripada orang-orang di sekitar kita. Ya, orang lain melihat casing saja, tetapi Tuhan jauh melihat di dalam hati kita. Ya, jadi seperti itu. Dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Jalan Tuhan, kita diajarkan dan kita bisa menarik kesimpulan di dalamnya bahwa Allah memakai orang-orang biasa untuk melakukan rencana-rencananya yang luar biasa. Ya, jadi jangan kaget, jangan heran ketika ada orang yang terkadang tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan pakai, Tuhan gerakkan hatinya untuk melakukan banyak hal untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi Tuhan pakai segala macam orang dengan cara Tuhan yang begitu ajaib, ya, untuk menunjukkan betapa besar kuasa Allah itu sendiri. Ya, dari situ kita harus bisa melihat dengan luas bagaimana karya Allah, bagaimana pekerjaan Allah yang begitu mulia, yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa anak-anak. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Sesuai dengan renungan yang kami baca, yang kami bahas bersama-sama Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar saja Tuhan, tapi mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kesiapan hati, memiliki respon hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan. Mampukan setiap kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu di tempat ini akan melaksanakan proses pembelajaran Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Engkau campur tangan dalam hidup mereka dan buat berhasil Tuhan. Engkau urapi setiap kehidupan mereka, biarlah kecerdasan, kepintaran, karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Pancasilais, akhlak budi pekerti yang luhur, yang mulia itu hidup dalam hati dan jiwa mereka masing-masing Tuhan. Pakai setiap anak-anak bertempat ini untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Engkau urapi juga Tuhan, Bapak Ibu Guru tempat ini, kami sadar Tuhan, tugas kami dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru tidaklah mudah. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Biar setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku kami bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan di hadapan anak-anak-Mu. Kami sadar Tuhan, kami lemah. Oleh sebab itu kami butuh Engkau Tuhan. Kami ingin menjadikan Engkau sandaran dalam hidup kami. Kami sambut aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga siang nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya. God bless you. Kalian bisa matikan kamera kalian ya. Nanti kita mulai aja pelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu kita berdoa. Mister bisa minta tolong Ethan untuk berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Ini kita mau belajar, berkati kami supaya kami bisa mengerti materi yang diberikan oleh Mister. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, terima kasih Ethan. Oke, terakhir materi kita sampai di mana ya? Tentang apa nih? Darah sudah beres semua ya? Oke, kalau darah sudah beres semua berarti kita masuk ke organnya ya, yaitu jantung dan juga pembuluh darah. Sebentar nih,
Kayaknya ininya tidak berfungsi dengan baik ya. Mouse-nya. Saya mau nge-share, mouse-nya apa? Keyboard-nya. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan masukkan pertanyaan kalian ke kolom chat kalau memang kalian tidak sempat untuk bertanya secara suara ya. Oke, ini ya, ini adalah gambar dari organ jantung kita. Jadi jantung kita itu ukurannya sebesar kepalan tangan, segini. Segini besar jantung kita dan seberapa besar tubuh kita, jantung kita juga berkembang juga. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan jantung kita jantung kita bedah membujur gitu ya, membujur kita potong dari atas ke bawah. Itu nah kenampakannya seperti gambar yang kalian lihat di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi kayak ada semacam pipa begitu ya dan juga ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, Mister akan jelaskan, mungkin tidak satu-satu Mister jelaskan, tapi Mister jelaskan secara bagaimana kenampakan dari gambar ini, gitu ya. Ini kan kalau kalian lihat kan kayak teracak begitu ya gininya ya, tulisan-tulisannya begitu, tapi Mister tidak menjelaskannya dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, tapi sesuai dengan ruangan yang ada di jantungnya, gambar jantungnya, gitu ya. Oke, kalau kalian lihat yang pertama itu ada atrium kanan, jadi ada ruangan. Ini kenapa ke gambarnya yang kiri dibilang kanan, yang kanan dibilang kiri, begitu ya? Karena ini dianggap gambarnya menghadap, maksudnya perspektif kita, gitu ya. Jadi gambarnya ini kayak kita melihat ke belakang, begitu ya. Bukan dari depan kita melihat seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada atrium kanan. Nah, atrium kanan ini fungsinya adalah menerima darah dari seluruh tubuh. Ya, menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi jantung itu kan berdetak begitu ya. Jantung itu kan berdetak. Nah, ketika dia mengembang itu darah artinya masuk ke dalam jantung. Gitu ya. Darah masuk ke dalam jantung, ketika dia memompa itu artinya darah keluar. Ya. Darah keluar dari jantung. Ya. Nah, ketika posisi sedang mengembang begitu ya. Sedang mengembang, darah akhirnya masuk ke dalam jantung. Kalau yang dari seluruh tubuh kita, bagian tubuh kita itu masuknya ke atrium kanan atau bisa dibilang juga serambi kanan. Gitu ya. Bahasa Indonesianya serambi kanan. Bahasa Inggrisnya mungkin atrium kanan. Atrium dexter ya. Nah, itu kemudian jantung itu dia akan langsung darah itu akan langsung turun ketika berada di atrium kanan posisinya karena katup trikuspid di situ katup trikuspidnya sudah terbuka gitu ya. Sudah terbuka, kemudian turun ke ventrikel kanan ya. Ventrikel kanan, ventrikel atau bisa dibilang bilik gitu ya. Bisa dibilang bilik. Jadi dia turun, kemudian ketika jantung memompa, gitu ya, memompa, nah katup trikuspid ini akan menutup untuk mencegah darah naik lagi ke serambi, gitu ya. Dan darah seluruhnya yang terpompa itu akan masuk melalui arteri pulmonalis atau arteri paru-paru namanya ya. Arteri paru-paru. Jadi dia membawa darah yang kaya akan CO2 menuju ke paru-paru. Nah, setelah di paru-paru nanti akan ditukar, begitu ya, terjadi pertukaran udara kotor dan juga udara bersih, CO2 dan juga O2, gitu ya.
setelah terjadi pertukaran O2 akan terbawa oleh vena paru-paru, gitu ya. Vena paru-paru masuk ke serambi kiri atau atrium sinister namanya. Ya, menerima. Jadi serambi kiri masuk darah, gitu ya, masuk darah dari paru-paru, itu darahnya darah bersih. Kemudian langsung turun juga menuju ke bilik kiri. Ya. Ketika posisi mengembang begitu langsung turun juga ke bilik kiri. Kemudian setelah jantung mulai berdetak lagi, begitu ya, memompa lagi, nah katup mitralnya ini tertutup, kemudian ventrikel kiri akan memompa darah menuju ke aorta atau arteri terbesar yang ada di tubuh kita atau arteri jantung gitu ya. Itu akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang masing-masing gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar, di sini gambar pembuluh darahnya yang seperti pipa itu ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Itu artinya sesuai dengan darah yang dibawanya. Jadi kalau misalkan dia membawa oksigen, darahnya pembuluh darahnya dikasih warna merah di gambar. Ya, kalau dia membawa karbon dioksida dikasih gambar warna biru. Gitu. Ya, untuk menandakan kalau misalkan membawa darah kotor dan juga darah bersih juga. Gitu. Oke. Silakan ada pertanyaan dulu. Jadi nanti ini cuman mungkin Mister akan sedikit penjelasan saja dan kita kebanyakan akan melakukan diskusi ya untuk hari ini ya. Oke, Mister, kalau seorang sekarat biasanya ada alat untuk dorong jantung ya, itu mengapa jantungnya bisa berdetak lagi setelah dipakaikan alat tersebut? Ini ya, alat pacu jantung gitu ya, apa sih namanya tuh? Yang ditempelkan itu ya, apa ya namanya ya, kok Mister lupa sih namanya? Nah itu dia memberikan kejutan gitu ya, serangan kejutan listrik yang nantinya akan mempengaruhi saraf di jantung. Begitu ya. Kalau kalian lihat, mungkin kalian pernah nonton film apa ya, Mr. Bean yang dia tiba-tiba terpental. Ya dia tiba-tiba terpental setelah mempertemukan antara posisi kanan dan kirinya itu. Duh, mungkin ada yang bisa bantu Mister kali, mungkin apa nama alatnya itu ya, masukkan di kolom chat gitu ya. Mister lupa nama alatnya gitu ya, alat pacu jantungnya itu. Jadi dia ketika dia ditekan itu akan menghasilkan kejutan listrik yang nantinya akan memberikan kejutan terhadap saraf kita. Nah, yang mengatur ini kan, yang mengatur ya defibrilator ya namanya, defibrilator. Kayaknya bukan deh. Aduh, namanya Mister agak lupa-lupa ingat. Coba Mister cari di internet dulu sambil Mister membantu menjelaskan begitu ya. Jadi alat tersebut begitu kan, dia akan menghasilkan kejutan listrik, yang pakai listrik benar. Dia nanti akan menghasilkan apa ya? Kejutan listrik itu nanti akan mempengaruhi saraf sehingga membuat denyut jantung berdetak begitu. Makanya kan orang kalau misalkan dia posisi posisi dibilang sudah jantungnya detak jantungnya itu sudah melemah begitu ya. Langsung diberikan kejutan tuh. Cutuk gitu. Sampai bunyi tit. Nah, bukan sampai bunyi tit begitu ya, sampai detak jantungnya kembali begitu ya. Benar ya, defibrilator ya namanya ya. Oke. Ya kardio defibrilator gitu namanya ya kalau nggak salah. Nah itu.
Jadi itu akan mempengaruhi denyut jantung sehingga jantung kembali berdetak. Nah, suplai darah ke otak kembali jalan. Gitu. Biasanya kan orang koma tuh kayak begitu ya. Kalau orang koma tuh kan jantungnya kembali tetap berdetak, sedangkan otaknya itu tidak berfungsi dengan baik. Maksudnya tidak berfungsi dengan baik itu apa ya? Posisi otaknya itu dalam kondisi rileks begitu ya. Masih bisa mendengarkan begitu. Masih bisa mendengarkan, mungkin bisa mendengarkan orang lalu lalang begitu ya, orang sekitaran begitu. Terus tapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kondisi tidak sadarkan diri, tidak sadar secara fisik begitu, tapi secara pikiran masih sadar, terus jantung juga masih tetap bekerja. Itu namanya koma. Ya. Jadi begitu, ketika diberikan kejutan listrik itu akan mempengaruhi saraf sehingga membuat jantung kita kembali bisa berdetak ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, kalau orang sekarat itu kan biasa gini ya, karena kan kondisi jantung, detak jantungnya itu sudah mulai melemah. Biasanya kalau kita dalam 1 detik, itu detak jantungnya bisa apa ya, 2-3 kali kan dalam waktu sedetik ya, kalau kita normal. Ya, alat itu ada efek sampingnya, Mister ya. Ada, kalau kalau di kita orang normal ngenain itu jantung kita ini ya berdegup lebih cepat jadinya begitu. Jantung kita berdegup lebih cepat kalau misalkan kita memiliki riwayat tekanan darah tinggi begitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Bahkan bisa merusak kita punya pembuluh darah begitu. Ya, efek sampingnya itu seperti itu. Jadi bahaya juga. Tidak bisa diberikan kepada orang yang sadar gitu. Makanya karena kan itu juga kejutan listrik ya. Mungkin juga bisa merusak saraf karena kan saraf kita kan kondisi ketika dalam kondisi sekarat itu kan saraf tidak mengirimkan sinyal ke otak begitu ya. Tidak mengirimkan sinyal ke otak, tiba dikasih, kalau misalkan saraf masih berfungsi dengan baik, kita dikasih itu, nah itu juga bisa mengakibatkan saraf kita rusak. Ya minimal kita kena stroke begitu ya. Kalau misalkan dicoba di orang yang sadar. Tapi kalau di yang orang sekarat sih ya tidak masalah karena memang itu pertolongan terakhir supaya orang yang sekarat itu bisa kembali jantungnya berdetak begitu. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Yuk. Kita banyak-banyak diskusi hari ini. Mungkin kalian ingin bertanya pengaruh, Mister, saya pernah dengar kalau kegiatan ini mempengaruhi denyut jantung, kalau kegiatan ini dapat mengakibatkan jantung kita rusak, gitu ya. Nggak apa-apa, sharing-sharing aja kita di sini. Karena bermanfaat juga nih ya bagi kita begitu ya. Oke, kalau belum ada, Mister lanjutkan dulu. Nah, setelah jantung memompa darah kita, jadi yang menyalurkan ke seluruh tubuh kita itu ada yang namanya pembuluh darah.
itu organnya, seperti jalan ya istilahnya. Jantung kita tuh kayak terminal begitu ya. Kayak terminal tempatnya kendaraan-kendaraan begitu ya. Kemudian jalannya itu adalah pembuluh darah. Jadi darah itu mengalir dari jantung menuju organ lainnya itu melalui pembuluh darah. Gitu ya. Nah, berdasarkan fungsinya ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama ada yang namanya arteri. Arteri itu artinya pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ya. Membawa darah dia keluar dari jantung. Kemudian ada yang namanya vena. Vena itu membawa darah kembali atau masuk ke dalam jantung. Ya. Membawa darah masuk ke dalam jantung. Dan terakhir ada yang namanya kapiler. Kapiler ini adalah tempat pertukaran ya. Tempat pertukaran gas, zat makanan, hasil ekskresi dan yang lainnya. Kalau kalian Kalau kalian lihat di sini di bagian tangan, ini kan kelihatan ya kayak ada seperti garis-garis mungkin ya. Yang kulitnya warna putih akan terlihat lebih jelas. Ya. Ada seperti garis-garis berwarna hijau atau warna biru. Nah, itu adalah pembuluh darah kalian. Ya. Nah, itu adalah pembuluh darah kalian. Untuk lebih tahu apa bisa tebak itu pembuluh darahnya arteri, vena atau kapiler? Yuk. Biar nambah-nambah informasi. Vena. Ya, betul sekali Dika. Vena ya. Jadi ini yang kelihatan di sini itu adalah vena karena arteri itu letaknya di paling agak dalam begitu ya, bukan paling dalam tapi agak dalam. Nah, ini berikutnya ini gambaran dari ini ya, dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi ada arteri, kemudian dari arteri menuju ke kapiler. Kapiler itu ada di macam-macam ya, ada di organ tubuh kita, ada di bagian dinding-dinding begitu ya, dinding-dinding organ tubuh, entah itu di kulit, entah itu di usus, entah itu di ginjal gitu ya. Itu ada kapilernya di situ. Kemudian ke vena, baru ke vena. Dan di vena itu nanti dibawa kembali lagi ke jantung. Nah, biasanya arteri itu diidentikan membawa darah bersih, makanya dikasih warna merah terang. Kemudian vena itu diidentikan membawa darah kotor, makanya dikasih warna biru. Sesuai juga sama gambar yang ada di gambar yang kita lihat secara langsung di tubuh kita, begitu ya. Nah, ini yang membedakan gitu ya antara pembuluh darah arteri, vena dan juga kapiler. Kalau misalkan arteri ya sesuai dengan fungsinya tadi Mister sudah sebutkan. Kemudian untuk dindingnya. Dindingnya kalau yang arteri itu tebal dan juga elastis. Ya. Kemudian kalau yang vena itu tipis dan kurang elastis. Kalau kapiler itu tipis dan juga permeable. Permeable ini artinya bisa atau mudah dimasuki oleh berbagai macam zat. Gitu. Makanya penyakit-penyakit, contohnya kayak tetanus gitu ya. Tetanus itu kan penyakit yang menyerang darah kita kan. Dan disebabkan oleh kita terluka karena benda-benda berkarat. Gitu ya. Nah, padahal sebenarnya benda-benda berkarat itu mengandung bakteri yang namanya Clostridium tetani, di mana bakteri tersebut masuk melalui kapiler darah kita. Gitu ya, masuk melalui kapiler darah mempengaruhi jaringan-jaringan darah yang lainnya sehingga dapat menyebabkan kita sakit. Ada yang pernah kena tetanus di sini? Nggak ada ya?
Bahaya kalau misalkan kita kena tetanus, bisa demam berhari-hari. Nah, berikutnya arah aliran, ya, di mana kalau arteri sudah pasti dia keluar dari jantung, sedangkan vena masuk ke dalam jantung aliran darahnya ya. Kemudian kalau kapiler dari arteriol berakhir pada venula. Jadi kalau kalian nanti SMA, arteri itu dibagi lagi cabang-cabangnya begitu ya. Aorta ke arteri yang spesifik, kemudian terakhir ke cabangnya arteri yang namanya arteriol. Gitu. Vena juga sama. Oke, ini Mister bacakan satu pertanyaan dulu ya. Mister, kalau kena tetanus bisa menyebabkan kematian? Ya, tetanus bisa menyebabkan kematian kalau misalkan si bakteri tersebut sudah menginvasi gitu ya, atau menginfeksi ke berapa ya? Hampir keseluruhan tubuh gitu ya. Istilahnya sudah merusak salah satu organ penting yang ada di tubuh. Gitu. Entah itu dia merusak jantung, begitu ya. Biasanya sih kalau orang meninggal karena tetanus itu berarti jantungnya sudah diinfeksi. Gitu. Makanya kalian kan mungkin waktu masih kecil sudah divaksin tetanus kan? Ya sudah ya. Berikutnya untuk tekanan darah. Tekanan darah kalau pada di pembuluh arteri itu kuat ya, tekanannya kuat. Kalau misalkan terpotong darahnya akan memancar. Makanya kalau misalkan kalian nonton film begitu ya. Mungkin kalian pernah menonton film-film yang sadis begitu ya. Ketika suatu tubuh terpotong pasti ada seperti darah keluar yang memancar ya, karena memang tekanan pada arteri itu memang kuat gitu ya, sehingga menyebabkan darahnya mengucur seperti air begitu ya. Ya. Tapi itu tetap juga dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh tekanan darah. Kemudian kalau di vena itu lemah, kalau terpotong darah akan menetes. Makanya kalau misalkan gini ya, pernah nggak sih kalian mengalami luka di mana luka tersebut sangat dalam begitu ya. Kalau misalkan lukanya sangat dalam, pasti kalian akan dilarikan ke rumah sakit. Karena takutnya itu yang kena adalah bagian arteri kalian. Itu ya, apalagi kalau misalkan sudah sampai darahnya banyak banget yang keluar begitu ya. Menetesnya itu bukan menetes lagi, sudah kayak air dituang begitu loh. Sudah kayak air dituang, nah berarti itu hati-hati bahwa arteri kalian sudah kena. Kalau misalkan masih keluar darah yang banyak tapi masih menetes begitu ya, nah berarti itu masih vena kalian yang terkena. Jadi segera kalian tutup lukanya begitu ya. Segera kalian tutup lukanya, tapi biasanya kalau misalkan kena, cara membedakannya kena di arteri, vena atau kapiler begitu ya. Kalau misalkan kena di kapiler itu gampang, kalian tinggal lap-lap sedikit aja bagian luka kalian, atau mungkin kalian istilahnya taruh di mulut begitu ya, kasih air ludah begitu kan supaya cepat untuk menutup darahnya. Nah itu langsung hilang. Itu kalau yang di kapiler yang kena. Tapi kalau kena vena biasanya diperban itu sudah tidak terlalu banyak darah yang keluar. Berarti itu di vena. Kalau di arteri, meskipun kalian perban itu tetap akan warna perbannya tuh merah banget gitu. Berarti udah dalam sekali itu lukanya. Itu langsung larikan saja ke rumah sakit. Takutnya ya arteri kalian yang kena gitu.
Nah, kemudian banyak udaranya begitu ya. Kalau misalkan di arteri itu banyak mengandung oksigen, kecuali arteri paru-paru ya, karena arteri paru-paru itu membawa CO2. Kemudian kalau vena banyak mengandung CO2 kecuali vena paru-paru ya, karena vena paru-paru membawa oksigen menuju ke jantung. Berikutnya kalau kapiler itu banyak mengandung oksigen karena memang ukuran kapiler di arteri sama kapilernya vena antara arteriol dan venula itu lebih panjang arteriol ya. Kemudian letaknya kalau arteri sedikit di dalam, vena di dekat permukaan tubuh, kalau kapiler berada di antara arteri dan juga vena. Kalau kita lihat darah kapiler di sini kelihatan ya, tubuh kita kalau misalkan kita tekan-tekan begini nih kan warnanya nanti akan jadi merah gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa di situ terjadi penumpukan darah di kapiler. Tuh. Makanya warnanya merah kalau misalkan kita menepuk tangan atau kita melakukan aktivitas yang berat atau mengangkat sesuatu yang berat gitu kan. Biasanya telapak tangan langsung berwarna merah. Nah, itu terjadi penumpukan darah di situ. Itu kapiler. Kalau cara tahu itu kapiler, arteri atau vena. Nah, kalau vena bisa kalian lihat di bagian tangan sekalian sini. Kalau ada warna hijau-hijau atau biru-biru, nah itu berarti vena. Kalau arteri itu sangat sulit untuk diketahui ya. Makanya kalau misalkan kalian pernah cek darah ya, pernah cek darah kan, kalau misalkan kalian sakit DB atau mungkin tipes itu biasanya kan cek darah ya. Biasanya kan diambil dari sini kan, dari belakang siku gini ya. Nah itu kan dokternya sebelum mau ngambil darah kan isi dipijet-pijet dulu tuh tangannya kalian tuh. Ya. Sebenarnya dokternya itu nggak lagi mijet, tapi dia lagi nyari di mana arterinya kalian, begitu. Biasanya ditandain dulu denyutnya yang kerasa di bagian mana, begitu ya. Kalau misalkan sudah tahu, oh di sini kerasa nih denyutnya nih, gitu. Baru dipijat untuk dicarikan jalannya, baru disuntik. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk klep ya, atau klep itu kayak pembatas gitu ya. Seperti pintu ya anggapannya. Kalau di arteri itu cuma ada satu, di ujung dari di pangkal daripada pembuluh darah arteri itu sendiri di jantung ya. Di jantung di situ tapi sisanya tidak ada. Kemudian kalau di vena itu ada banyak, setiap klep setiap gini tuh kayak di sekat-sekat dengan klep begitu ya. Makanya kalau misalkan kita terjadi pendarahan di vena itu tidak terlalu banyak darah yang mengucur begitu ya. Karena memang klepnya itu yang memisahkan antar jalan di pembuluh darah itu gitu loh. Dan kemudian ada kapiler ya. Kalau kapiler dia tidak ada klepnya. Oke, Mister, kalau kita mimisan itu pembuluh darah mana yang pecah? Wah, mimisan ya. Orang mimisan itu biasanya kan ini ya. Apa sih namanya? Karena banyak faktor ya. Kecapean pun bisa bikin mimisan ya. Jadi di bagian hidung di sini ada apa sih namanya, Mister lupa. Pokoknya dia itu sebenarnya pembuluh darah kapiler gitu ya. Pembuluh darah kapiler yang mengalami penumpukan darah kemudian rusak di situ. Gitu. Di bagian hidung. Makanya kalau misalkan kalian mimisan, jangan
nunduk begini biar enggak darahnya membeku di dalam begitu. Tapi biarin aja nunduk sampai darahnya keluar terus gitu. Jadi sebenarnya itu ada ini ya, di sini ini kan ada bagian di sinus ini kan ada seperti apa ya? Bukan kelenjar tapi ada aliran darah juga di situ, ada kapiler begitu ya. Ada kapiler. Nah, di situ sering banget. Di situ kalau misalkan ada infeksi begitu ya, ada infeksi entah karena debu, mungkin karena alergi atau mungkin karena kalian kelelahan seperti itu ya. Sehingga menyebabkan organ tubuh kalian tidak memiliki apa ya, pertahanan begitu kan. Nah, dampaknya adalah mimisan. Jadi di situ keluar gitu ya. Dulu sering banget mimisan, Mister. Kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebab mimisan banyak. Biasanya sih disebabkan oleh imun tubuh kalian yang menurun. Gitu ya. Jadi imun tubuh kalian itu menurun sehingga pertahanan ininya ya, pertahanan tubuh, salah satu cara untuk pertahanan tubuh itu dengan cara mengeluarkan darah melalui hidung. Itu bukan ya hanya beberapa orang saja sih yang mengalami begitu ya. Tapi jangan sampai kalian kelelahan seperti itu atau kalian sakit biasanya ya, kalau mimisan tuh sudah pasti udah sakit. Tapi kalau kalian setelah melakukan aktivitas fisik kalian mimisan, ya berarti ada satu faktor kemungkinan. Ya kemungkinan ada cedera di bagian hidung gitu aja. Mister, kalau pas diinfus serangnya itu mengarah ke mana? Ya, ke pembuluh darah, iya. Mengarahnya itu pasti ke arteri. Makanya kalau kalian diinfus biasanya dipijet lagi, ya. Dipijet lagi. Kenapa? Ya karena pembuluh arteri itu kan menuju ke seluruh tubuh, ya. Menuju ke seluruh tubuh kan. Nah, kalau misalkan ditaruhnya di vena, begitu kan. Tadi kan kalau kalian lihat di tabel di depan ini kan tekanan darah antara arteri dan vena itu kan beda ya. Kalau arteri dia kuat, vena dia lemah, begitu kan. Kalau misalkan infusnya ditaruh di vena, nah itu akan mempengaruhi kinerja dari jantung, gitu ya. Karena jantung karena kan obatnya akan masuk ke dalam jantung begitu atau infusnya atau zatnya. Nah, biasanya kalau infus yang diinfus itu adalah zat makanan gitu. Jadi contoh kayak pengganti. Karena kan biasanya kalau kita sakit diinfus itu kan makan kita kan sulit gitu ya. Buat mau makan kan sulit, buat mau mencerna makanan itu kan perlu waktu juga ya. Seperti kita kemarin belajar di sistem pencernaan. Nah, infus itu isinya adalah zat yang paling sederhana. Misalkan nih, karbohidrat dipecah oleh tubuh kita jadi zat gula. Berarti di dalam infus itu isinya adalah zat gula. Atau mineral-mineral yang lainnya yang memang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan penyakit yang kita alami begitu. Kalau kita tipes biasanya kalau kita tipes itu kan makanan kan susah ya. Makan kan susah kalau tipes. Nah, supaya asupan gizinya itu tetap tercukupi, maka dari itu infusnya kita itu isinya adalah zat gula. Karena kita perlu energi juga. Ya. Jadi langsung tuh ditusuk ke arteri supaya gula yang dibawa oleh infus itu langsung disebarkan menuju ke seluruh bagian tubuh. Gitu. Makanya mungkin ada yang tidak terlalu parah sakitnya tapi diinfus tiba-tiba badannya langsung jadi gemuk gitu ya.
Ya karena itu yang menyebabkan. Oke, balik lagi nih, ada yang nanya mimisan lagi. Mister, darah mimisan itu datangnya dari mana? Ya, datangnya dari hidung. Ya, dari pembuluh darah kapiler yang ada di dalam hidung begini. Jadi kan ada dinding-dindingnya gitu ya. Mister tadi bilang di setiap organ tubuh kita di sebagian dinding-dindingnya itu ada yang namanya pembuluh darah kapiler di situ. Ya. Jadi kalau kita mimisan ada penumpukan pembuluh darah kapiler di dinding bagian hidung di dalam begitu. Bener enggak kalau tiduran pas mimisan darahnya bisa masuk ke otak? Bukan begitu gininya, apa namanya? Bukan begitu maksud dari ininya begitu ya. Memang sih benar kalau kita tiduran begini pasti secara kita berpikir, oh ini darah akan naik terus turun naiknya ke otak begitu ya. Tapi tidak ya. Nanti takutnya ini ketika dia membeku di dalam gitu akan menyumbat pernapasan. Itu makanya kalau misalkan orang mimisan itu jangan tutup hidung, jangan hidungnya dipencet, ya, jangan kalian menengadah ke atas begini, ya, tapi biarin mimisannya biarin menetes begitu. Tapi ingat mungkin kalian kalau supaya tidak jatuh ke lantai kalian tatain aja dengan tisu atau dengan kapas begitu ya di bagian sini supaya dia tidak jatuhnya terlalu deras begitu. Jadi biarin aja. Jangan kalian coba tutup hidung, kalian jangan coba buat menengadah ke atas begitu. Karena nanti takutnya ada darahnya membeku di sini. Di saluran hidung ini gitu loh. Kalau darahnya membeku di saluran hidung akan menyebabkan kalian kesulitan untuk bernapas. Begitu. Oke, pertanyaan yang lain nih, Mister, kok bisa sih kita merasakan denyut nadi di tangan kiri tapi tidak di tangan kanan? Ya, kalau modelnya kayak begini, berarti ini tergantung dari aktivitas ya. Kenapa kita bisa merasakan denyut nadi di tangan kiri? Ini sebenarnya berpengaruh juga sama kondisi tubuh kita. Dimana kalau kita biasanya beraktivitas menggunakan tangan kanan, gitu kan, otomatis kita akan kesulitan merasakan denyut yang ada di sebelah kanan karena tertutup oleh otot, gitu ya, tertutup oleh otot. Sedangkan yang di sebelah kiri itu kan kita jarang ya, maksudnya kita tidak antara tangan kanan sama tangan kiri itu kita lebih banyak melakukan aktivitas pakai tangan kanan, benar ya? Nah itu jadi massa otot yang ada di tangan kiri sama tangan kanan itu kan banyakkan di tangan kanan jadinya. Karena kita lebih banyak melakukan aktivitas tangan kanan. Sehingga kalau otot itu kan keras ya, otot lurik kita itu kan keras ya sifatnya ya. Jadi agak sulit untuk mengetahui denyut nadi kita karena ketutup oleh otot. Gitu. Kalau di kiri mungkin otot luriknya tidak sekeras di sebelah kanan. Makanya kita lebih bisa merasakan denyut nadi di sebelah kiri. Tapi kalau kalian kidal kebalik. Ya. Kalau kalian kidal kebalik, malah yang di sebelah kiri tidak terasa, sebelah kanan lebih terasa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi materi tentang darah maksudnya tentang organ-organ dari darah itu sudah habis ya. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan melakukan aktivitas. Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira?
Nah, ini yang biasanya, ini yang sering kita lakukan ya kalau kayak gitu. Mister nih sekarang oper pertanyaan deh kalau kayak gitu. Biasa, apalagi sekarang pelajaran online kan. Kalian tidak harus bangun pagi begitu ya. Kalian mungkin kalau sekarang kan tinggal bangun, kemudian mungkin kalian ada yang nggak mandi mungkin ya karena kesiangan gitu kan. Kalian cuma cuci muka aja langsung online depan kamera begitu kan. Atau kalian apa ya istilahnya tidak isi perjalanan lagi kan, tidak memakan waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu kan kalian pasti berpikiran begitu ya, tidurnya agak lamaan aja gitu kan. Tidurnya agak lamaan aja nih, toh juga besok online langsung di depan kamera kan gitu ya. Pasti biasanya kalian apalagi nih, ada yang punya hobi begitu ya, ada yang punya hobi. Kalau nggak tengah malam dilaksanakan itu nggak asik gitu. Contohnya kayak nonton drakor, nonton anime, atau main game. Gitu kan. Kalau tengah malam nggak dilakukan tuh kan kayaknya nggak asik gitu ya. Ya kan. Yang suka nonton drakor, nonton anime biar lebih tenang nontonnya, nggak ada orang ribut. Wah enak nih malam-malam nonton nih udah pada tidur kan gitu ya. Kalau yang main game biasanya mungkin yang suka main game-game yang bersama dengan banyak orang begitu kan. Biasanya, malam nih partian sama temen nih begitu kan. Lawannya pasti jago-jago semua juga nih, nggak ada yang ngetrol atau ngapain kayak gitu ya. Pasti begadang. Nah, banyak orang bilang kalau begadang itu dapat ngerusak jantung begitu ya. Bahkan ada orang kena serangan jantung karena kemarinnya begadang. Nah, coba kalau Mister tanya nih, menurut kalian itu kenapa? Kenapa begadang itu bisa bikin serangan jantung? Ayo, coba kasih tahu jawabannya. Kecapean karena nggak istirahat. Oke. Yang capek ini apanya nih kira-kira? Karena kalau misalkan nggak olahraga katanya kecapean. Kalau begadang katanya kecapean. Apa yang capek dari kita begadang? Lagian ada yang kira-kira begadangnya pada jogging, kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin kalian begadangnya jogging kan. Pasti kalian begadang itu kan pasti diem kan. Diam begitu, entah kalian main game atau entah kalian nonton begitu kan. Jantungnya bekerja terus, Mister. Ya memang, jantung kita kalau nggak kerja terus ya meninggal kita lah. Susah juga nih. Matanya lelah, Mister. Oke. Ini yang jawab matanya lelah ini hubungannya antara mata dengan jantung apa? Ayo. Nah ini bagus nih jawabannya nih dari Cornell nih, terima kasih. Karena otot jantung bekerja lebih keras ketika kita bangun. Woi. Enggak juga sebenarnya sih, otot jantung akan bekerja lebih keras ketika kita melakukan kegiatan fisik gitu ya. Seperti olahraga, angkat-angkat beban begitu ya. Atau hormon adrenalin itu banyak mengirimkan hormonnya ke jantung sehingga jantung kita berdegup lebih cepat. Jadi otot jantung bekerja lebih keras. Mungkin kalian hormon adrenal meningkat ketika kalian misalkan nih, kalian takut kecoa, terus tiba-tiba pas lagi kalian belajar online begini, ada kecoa terbang lewat di depan kalian begitu, langsung duduk gitu. Nah, itu artinya hormon adrenal kalian itu meningkat begitu. Kemudian otot jantung kalian itu bekerja lebih keras. Ya, tapi bagus sih jawabannya nih. Kalau kita dibangunin dari tidur terus dibanguninnya dikagetin atau dipanikin itu bahaya nggak, Mister? Tergantung ya. Kalau orang yang jantungnya lemah, kondisi jantungnya lemah di mana misalkan nih kalian punya orang tua atau kalian punya kakek atau nenek
begitu ya. Kalian paksa bangun sampai kaget begitu kan, kondisi orang tua sama kita kan beda gitu ya. Orang tua kondisi jantungnya lebih lemah daripada kita. Seiring bertambahnya umur, kondisi tubuh kita juga pasti akan berkurang fungsinya begitu. Kalau kakek nenek kalian kagetin ketika bangun tidur, ya bahaya ya. Ya bahaya. Jantungan nanti langsung lari ke rumah sakit, enggak ada karena dikagetin gimana? Kan susah ya. Ya masa kenapa kakeknya neneknya meninggal ya karena dikagetin sama cucunya gitu kan jelek sekali jadinya ya gitu ya, jadi bahaya ya, tapi kalau seumuran kita sih masih nggak masalah ya. Oke, Mister, orang yang sakit jantung kalau dikagetin bisa meninggal? Ya bisa, sama, bisa meninggal juga, pokoknya jangan sengaja begitu ya. Kalau teman kalian sudah mengatakan ada yang seumuran kalian, seumuran saya, bahkan lebih kecil dari kita, lebih muda, itu sudah menggunakan alat pacu jantung. Ya, alat pacu jantung. Kenapa? Karena detak jantungnya itu tidak bisa diprediksi dan juga dinding dari pembuluh darahnya itu secara fisikal itu lebih lemah dari kita biasanya. Gitu. Karena mengalami gangguan ketika mungkin cacat ketika baru lahir dan yang lain sebagainya begitu, sehingga harus menggunakan alat pacu jantung atau ring ya, biasanya bentuknya ring begitu ditaruh di jantung. Ada yang mengikat di bagian aortanya, ada yang mengikat bahkan sampai ke jantungnya begitu. Kayak di jantungnya tuh kayak digelangin begitu loh. Gitu. Nah itu kalau orang sudah seperti itu jangan coba-coba dikagetin begitu ya. Nah itu bahaya karena kan jantung ringnya itu kan bekerja sesuai dengan saraf begitu ya. Takutnya konslet alatnya, konslet terus alatnya ngasih sinyal lebih kuat, duduk tar, dah gitu dah meninggal kan gitu. Kasihan lagi, masa teman kalian meninggalnya kenapa? Karena dikagetin sama temennya gitu kan. Kalian juga yang kena kan gitu ya. Bahaya. Nah, balik lagi ke masalah begadang. Kenapa begadang itu nggak boleh? Nah, salah satu begadang itu adalah membuat jantung kita bekerja lebih keras. Ini sebenarnya jawabannya Cornel sudah bagus, cuman pas bangun begitu ya. Salah, pas begadang harusnya. Ya. Karena seharusnya tubuh kita ini kan, organ tubuh kita ini kan bekerja terus ya. Bekerja terus dan perlu waktu istirahat. Bukan waktu istirahat sih, waktu kerja santai. Gitu ya. Sama kayak kita lagi sekolah. Kita sekolah kan belajar ya kan? Habis kita sekolah pasti kita perlu waktu buat main, ya kan? Entah kita main sama teman, entah kita menonton begitu kan, buat ngilangin penatnya kita untuk belajar gitu kan. Sama, organ tubuh juga sama. Perlu waktu rileks. Nah, waktu rileks bekerjanya kapan? Ya malam pas kita tidur gitu. Nah, kalau misalkan kita begadang itu kita dapat memaksa jantung kita kerja lembur begitu loh. Bro, kerja terus bro, inilah saya lagi push rank nih biar naik sampai mitik kan gitu ya. Jangan. Nah, itu kalau dampaknya kita begadang terus-menerus, ya itu akan menyebabkan imunitas tubuh kita lemah. Kenapa? Ya karena organ tubuh kita sudah mulai kelelahan lebih dulu sebelum umurnya. Begitu. Contoh deh, ini saya mengalami sendiri begitu ya. Saya waktu seumuran waktu SMP itu saya kena game online pertama, kemudian sampai di SMA makin parah. Jadi saya begadang-begadang buat main di game online begitu ya. Bahkan kenapa saya suka main di game online begitu kan, di warnet begitu ya, karena di warnet itu kan menyediakan paket malam ya, 10.000 dari jam 10 sampai jam 5 pagi gitu. Jadi saya biar kena murah ya kan, biar dapat murah ya saya ikut main terus di situs. Itu berlanjut sampai saya lulus kuliah begitu. Baru-baru kerja ini baru saya nggak pernah lagi ke warnet gitu kan.
Nah itu efeknya gimana Mister? Ya efeknya sekarang gitu, saya mengalami begitu, tekanan darah saya turun, terus kalau misalkan ada penyakit gampang masuk gitu ya, kena debu sedikit saya udah bersin-bersin, ada orang bersin di sebelah saya udah bersin juga, lagi berapa menitnya kayak gitu ya. Nah itu efek dari begadang, makanya hati-hati ya, jangan suka-suka begadang, apalagi nih pelajaran online kan lebih santai gitu ya hitungannya. Terus kalian enak-enak begadang. Emang nggak sekarang kalian rasain efeknya, tapi beberapa tahun ke depan begitu. Oke, terima kasih ya. Wah, kok cuman segini yang hidupin kamera ini? Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Wah ini cari-cari kesempatan ini. Ya, jadi untuk pelajaran kita selanjutnya kita akan melakukan aktivitas di rumah gitu ya. Jadi ya mungkin akan sedikit menguras fisik ya. Akan sedikit menguras fisik karena kalian akan melakukan aktivitas di rumah. Ya. Nah, siapkan saja alat untuk mengukur waktu ya. Stopwatch kalau ada, kalau nggak ada bisa pakai HP-nya untuk dijadikan stopwatch atau di laptop juga ada stopwatch. Ya, siapkan alat itu dan juga alat tulis buat menghitung gitu ya. Untuk hari Jumat. Oke. Karena udah jam 9, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Oke, Mister yang akan berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk pelajaran HIPA yang hari ini bisa disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ilmu yang disampaikan saat tadi ya Tuhan bisa bermanfaat bagi kami di kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan break dan juga melanjutkan pelajaran berikutnya. Kiranya Engkau berkati agar kami senantiasa diberikan kondisi fisik yang baik ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih 8B. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 8B. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya ya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Senin tanggal 1 Maret 2021 ya. Di pembuka bulan semoga semua anak-anak kelas 8B dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya. Baik, seperti biasa sebelum Miss memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Miss presensi dulu mengecek kehadiran anak-anak apakah semuanya sudah standby, semuanya sudah ready ya. Jadi nama yang Miss panggil silahkan kasih tanda oke atau kalau tidak dijawab langsung diaktifkan mikrofonnya silahkan ya. Baik, yang pertama Cornelius Hari, ada? Ya, Miss. Ya. Oke, Fabio Christian. Hadir, Miss. Ya, Komang Dika Pratama. Ada, Miss. Ya, Daniel Christopher. Hadir, Miss. Ya, Kenatan Gwinas. Hadir. Ethan Charles. Hadir, Miss. Ya, Gracielo Moses. Hadir, Miss. Ya, Samuel Excelino. Hadir, Miss. Ya, Nisan Santos. Nisan Santos. Nisan Santos, oke. Adiwira Safel. Ya, Miss. Ya, Karsten Immanuel. Hadir. Ya, David Stanley. Hadir. Evelyn Haryanto. Hadir.
Lekisya, Fianka. Ya, Rania Rana. Rania Rana, Abigail, Arlin. Abigail, Arlin. Halo, bisa didengar? Ya, Areta di sebelah, Sharon, Altania, Kezia, Graciela, Rachel, Meli, Aulia. Hadir, Miss. Iya, Carmen, Annabel. Hadir, Miss. Iya, oke. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon. Untuk materi kita hari ini, jadi kita masih melanjutkan di bab yang ke-7 ya. Di bab yang ke-7 tentang satwa tantri. Ya, jadi tentang cerita tantri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu contoh cerita tantri itu yang berjudul I Cicing Teken I Kambing ya, cerita anjing dengan kambing. Nah, jadi untuk hari ini sebelum kita melanjutkan ke contoh yang lain dari cerita tantri, itu kita bahas soal dulu ya. Bahas soal dulu sedikit untuk persiapan nanti anak-anak melakukan PTS. Nah, jadi untuk itu silakan anak-anak dibuka buku paket, dicari halaman 80 ya. Sekali lagi silakan diambil dulu buku paketnya, dibuka, kemudian dicari halaman 80. Di situ ada di bagian C nyawes soal latihan. Sudah? Oke, ya. Yang lain, sekali lagi ya, silahkan dibuka buku paket, dicari halaman 80. Yang bagian C, nyawis, soal latihan. Nah, sekarang kita bahas langsung ya, kita bahas langsung. Silahkan nanti nama-nama yang Miss panggil itu dijawab ya, kita langsung bahas. Yang pertama, coba Meli. Ya, dibaca soalnya langsung dijawab ya. Ipidan, icicing, buron, ane, tusing. Ya, pada zaman dulu si anjing adalah seekor hewan yang tidak, yang tidak apa? Meli, silakan dijawab. Matando. Ipidan. Matando, sesuai dengan cerita yang kita bahas minggu lalu. Pada zaman dulu, sebelum dia berkelahi dengan si kambing, ane, tusing, yang tidak apa? Yang tidak mengikut ya. Dulu kan ceritanya yang si anjing itu yang pakai tanduk. Sedangkan di sini pertanyaannya kan ipidan, icicing, buron, ane, tusing. Pada zaman dulu si anjing adalah seekor hewan yang tidak berekor. Dulu itu dia itu bertanduk. Paham? Ya, jadi nomor 1 itu jawabannya A ya. Oke. Coba sekarang perhatikan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu di sebelahnya kan ada gambar ya. Nah, Niki mewaste. Jadi gambar ini dinamakan hewan apa? David, silakan. Baca soal, Miss. Enggak usah, kan sudah Miss yang menerjemahkan. Langsung jawabannya saja. Iya, bikul ya. Jadi nomor 2 jawabannya A ya, yang lain silakan disimak, langsung dijawab. Diisi jawaban yang betul di
Ya, yang betul silakan diisi. Tunggu dulu, ini ada chat dari Kenatan, Miss, yang minggu lalu di Moodle bukan yang C ini kan, saya kumpulnya. Iya, jadi yang minggu lalu yang bagian B memang Kenatan. Sekarang kita bahas lain yang soal yang C, bukan kita bahas soal yang minggu lalu. Ya Kenatan ya, bisa? Jadi Miss jawab langsung. Ya, oke. Jadi itu kembali lagi ke soal nomor 2 itu jawabannya A, bikul ya, atau tikus. Oke, nomor 3. Krune cicing base alusne. Base alus dari kata cicing. Karsten. Karena cicing bahasa halus ni asu. Asu, ya betul ya. Jadi nomor 3 jawabannya C. 4. Krune kedis, bahasa alus nih. Bahasa alus dari kedis, dari burung. Samuel. B. Paksi, Miss. Iya, betul. Nomor 4 B ya, paksi. Oke. Nomor 5, krune B, bahasa alus nih. Alus dari B ya. B ikan maksudnya di situ. Nomor 5 Graciela, coba. Ulam. B, iya ulam. Betul ya. Nomor 5D, ulam. Krune sampi, nomor 6 ya. Krune sampi, bahasa alus nih. Alus, bahasa alus dari sampi, sapi, Kenatan. Banteng. Ya, sampi banteng. Ya, betul. 6D ya. Kemudian 7. Anake miara ayam jagi muponin. Jadi seseorang yang memelihara ayam itu akan menghasilkan, akan memanen apa dia nantinya. Tuh, nomor 7 coba Kezia. Yang dipanen dari ayam itu apanya? Dagingnya, telurnya, bulunya, atau kulitnya? B, Miss. Taluh nih. Iya, betul ya. Nomor 7B, taluh nih. Jadi yang memelihara ayam nanti yang dipanen itu telurnya. Oke. Nomor 8. Ubuhan sane kanggen narik pedati. Jadi binatang yang digunakan untuk menarik pedati. Pedati itu sejenis dokar ya. Etan, coba nomor 8. Kambing, sapi, singa, atau kuda. Jaran itu kuda. Itu di sebelahnya udah ada clue-nya di gambarnya itu. Kira-kira apa yang cocok? Nomor 8, Etan. Halo Etan, bisa didengar? Ubuhan sane kanggen narik pedati. Oke, Etan tidak ada respon. Rania Rana, coba nomor 8. D. Jaran. Ya, D jaran. Meli, ya betul ya, jaran. Kemudian bojog, ubuhan sane mebatis. Nomor 9 ini ya, bojog. Bojog itu apa? Monyet. Ya, monyet, hewan yang berkaki. Nah, berkaki berapa dia? Nomor 9, Sharon. Kalih. Kalih, ya. Kalih itu 2 ya, betul. Nomor 9 jawabannya A. Nomor 10. Bikul sering kebaos. Bikul sering juga disebut dengan nama lain. Apa di situ kira-kira? Gracielo. Jeruk gede, jeruk luh, jeruk ketut, jeruk mas.
Gracielo. Halo, Gracielo. Jawabannya apa, Nak? Dikecilkan sedikit volumenya ya. Saya nggak tahu artinya. Yang lain ada yang tahu? Bikul sering ke Baos. Ya, jawabannya C ya, jeruk ketut. Nama lain dari bikul, dari tikus ya. Jadi istilah orang Bali itu jeruk ketut. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang Miss ulang lagi sekali untuk jawabannya ya. Silakan anak-anak simak dengan baik, kemudian dicocokkan. Ya, yang tadi mungkin ada yang kelewatan, Miss bacakan jawabannya sekali lagi. 1A, 2A, 3C, 4B, 5D, 6D, 7B, 8D, 9A, 10C. Oke, semuanya sudah? Tolong kasih tanda oke kalau sudah. Biar bisa Miss lanjutkan ke materi berikutnya. Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang yang soal bagian D. Soal bagian D. Tungkalikan krune. Jadi dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan istilah antonim kata atau lawan kata. Ya. Ya, pertanyaan dari Abigail ya. Tunggu sebentar. Miss, kalau jeruk gede, jeruk luh, jeruk mas itu apa? Yaitu sebutan untuk hal lain ya. Kalau jeruk gede itu biasanya orang yang disucikan. Ya, sama juga jeruk luh, jeruk mas itu sebutan untuk manusia. Itu, untuk lebih ke orang yang disucikan. Ya, jadi ini sebenarnya bikul atau tikus itu di dalam adat Bali, adat Hindu itu hewan yang disucikan sebenarnya. Makanya mendapat sebutan jero, ya jeruk ketut itu. Paham ya Abigail ya? Miss jawab langsung, tidak Miss chat lagi. Bisa didengar Abigail? Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut ya ke tungkalikan krune lawan kata antonim kata ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 itu contohnya ya. Kita baca dulu instruksinya. Tegepin gecek-geceke ringsor antuk tungkalikan krune-krune sane macetak sendeh. Ya, jadi di sini lengkapi titik-titik di bawah ini dengan lawan kata kata-kata yang dicetak miring. Ya, jadi kata-kata yang dicetak miring itu kita carikan lawan katanya. Itu maksudnya. Maksud dari instruksinya, ya. Baik. Nomor 1, pidan cicenge metanduk, jani kambinge. Jadi di situ yang dicetak miring itu kan kata pidan ya. Jadi yang kita carikan lawan katanya itu adalah kata pidan. Pidan lawannya apa? Pidan itu kan dulu. Dulu lawan katanya adalah sekarang. Sekarang bahasa Balinya itu jani. Itu maksud instruksinya. Paham ya? Oke, kita lanjut tanya jawab untuk yang nomor 2. I kambing nyileh tanduk. Tusing ingat. Nah, nyileh. Nyileh itu meminjam. Tungkalikannya. Lawan kata meminjam apa? Mengembalikan. Mengembalikan itu bahasa Balinya apa? Evelyn, mengembalikan. Evelyn, mengembalikan apa nak? Bahasa Balinya? Lawan kata dari meminjam. Evelyn.
Fabio. Fabio. Ya, Miss. Ya, nomor 2 apa jawabannya, Nak? I kambing nyilih tanduk. Tungkalikan lawan kata nyilih. Saya lupa, Miss. Ya, Saya lupa, Miss. Tuseng ingat? Oke, ya Miss diktekan jawabannya ya. Miss diktekan jawabannya. Silakan anak-anak langsung tulis jawaban di buku paketnya masing-masing. Ya, sepakat seperti itu. Sepakat seperti itu. Ya, oke baik. Nomor 2 ya. I kambing nyilih tanduk, tusing ingat nguliang. Nguliang. Miss tuliskan di chat ya. Nomor 2 itu nguliang. Nomor 3, pidan kambing maikut lantang. Jani ikut ne. Nah, di sini nomor 3 yang dicetak miring itu harusnya yang lantang ya, bukan Jani. Itu salah ketik. Bukan Jani yang dicetak miring. Ya, yang nomor 3, perhatikan. Yang nomor 3 yang dicetak miring itu adalah yang kata lantang. Lantang, lawan katanya lantang apa? Lantang itu panjang. Lawan katanya pendek. Pendek bahasa Balinya apa? Ada yang bisa jawab? Pendek. Ya, itu yang nomor 3 ya. Jani ikut ne bawa. Gedeg. Gedeg basang ne icicing. Nah, gedeg itu marah. Ya, tungkalikan marah. Marah apa? Demen. Ya. Nomor 4 itu demen. Sudah? Nomor 5. Ia tuah kejep dini. Kejep itu sebentar. Belene mare je. Lama apa bahasa Balinya? Mekelu. Nomor 5, mekelu. Nah, silakan dicatat. Langsung diisi jawabannya di buku paket masing-masing ya. Nomor 6 ya. Memerine enu cenik-cenik. Ya, cenik-cenik yang dicetak miring itu kecil-kecil. Siape sube, kalau besar bahasa Balinya apa? Besar-besar. Sube, gede-gede. Ya, David betul ya. Gede-gede. Terus nomor 7. Ada yang bisa nomor 7? Titik-titik bikas kambinge. Melah bikas cicenge. Melah itu baik.
Ya. Baik, lawan katanya buruk, jelek. Bahasa Balinya apa? Buruk. Nomor 7. Ada yang bisa? Ya, jelek. Ya, nomor 7 itu jelek. Jelek itu jelek, buruk gitu. Jele bikas kambinge, melah bikas cicinge. Nomor 8. Tulisan tiange jelek. Nah, jelek yang dicetak miring. Tulisan beline mare. Nah, jelek itu tidak baik. Lawan katanya bagus, indah. Bahasa Balinya apa? Bagus, indah. Iya, Graciela Rachel. Betul ya. Luwung. Luwung. Graciela Rachel tadi jawab ya. Ya, baik. Betul ya. Jadi nomor 8 jawabannya luwung. Sudah? Nomor 9. Inyoman liu. Ngubuh kulu. Liu itu banyak. Lawan katanya apa? Sedikit. Ya, ya, G ratu. Betul ya. Jadi jawabannya apa? Nomor 9. Adine tuah bedek. Bedek itu sedikit ya. Jadi nomor 9 itu bedik. Ya, G Ratu betul ya. Ya. Lanjut nomor 10. Ia negak di dhuwur. Di dhuwur itu dhuwur ya. Dhuwur itu atas. Ya. Atas lawan katanya bawah. Bawah bahasa Balinya apa? Ya, Graciela Rachel. Ya, G Ratu. Betul ya. Beten. Ya. Nomor 10 jawabannya beten. Beten. Ya, betul ya. Ya. Ya, sudah? Silakan ditulis dulu. Sudah? Ya, coba Miss minta Dika Pratama. Ya, Miss. Oke. Coba dibaca ulang jawabannya dari nomor 2 sampai 10. I kambing nyili tanduk pusing ingat nguliang. Jidan kambing maikut lantang jani ikutna bawa gede bahasane i cicing demen atitne i kambing ya tua kejap dini beline maraja makelo. Oke, stop. Oke, stop Dika. Makasih ya. Sekarang coba Daniel. Daniel, dibaca jawabannya dari 6 sampai 10 Daniel. Halo Daniel, bisa didengar suaranya Miss? Daniel?
Oke, Daniel tidak ada tanggapan. Safel. Safel. Halo Safel. Ya, Ya, Miss. ya. Coba dibaca ulang jawabannya dari nomor 6 sampai 10. Silakan. Miss, saya mau Ya. bilang maaf, kalau tidak tahu di mana halaman mana. Dari tadi kamu kemana? Dari Kamu nggak ngikutin dari tadi? Kita sedang bahas di halaman 81 sekarang, Safel. Oh iya. Ya, yang bagian D, tungkalikan krune. Sudah? Ya sudah. Nomor Oke. berapa? Nomor berapa lagi? Oke, Kak, sudah ditulis jawabannya? Belum? Safel sudah menulis 10 ya? 10 ya? jawabannya ada di kolom chat. Coba Safel salin dulu. Itu yang dari Miss, yang dari nomor 2 sampai 10 itu sudah di kolom chat. Udah dilihat? Iya. Oke, disalin dulu. Miss beri waktu 3 menit. Nanti Miss minta untuk dibacakan ulang jawabannya. Oke, baik. Ya, baik. Samuel. Halo Samuel, bisa didengar? Oke, Samuel tidak ada ya. Samuel. Sharon? Ya, Miss. Ya, coba dibacakan ulang, Nak. Jawaban dari nomor 6 sampai 10. Baca soalnya juga. Iya, sambil berlatih membaca ya. Memerine enu cenik-cenik, siapa subuh gede-gede, Ya, jele bikas kambinge, mela bikas cicinge. oke. Tulisan tiange jelek, tulisan beline marah luun. Ya, Inyoman liu ngubuh, kuluk, adine tua bedik. ya. Ia negak di dhuwur, adine negak beten. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Sharon. Ya, itu sudah yang bagian D. Kemudian untuk yang bagian E, kita skip ya, kita lewati itu. Pertanyaannya itu karena kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 82. Sudah? 82, yang 7.3. Tuturan satwa iubuh, ya. Jadi cerita ini juga salah satu contoh cerita satwa tantri iubuh, ya. Nah, coba sekarang anak-anak baca dulu di dalam hati ya. Nanti kita bahas satu persatu maknanya di dalam bahasa Indonesia ya. Coba dibaca dulu. Miss mau kirimkan filenya dulu. Silakan dibaca dulu ya. Shalom, selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 8B. Ya, silahkan open kameramu nak. Ya, sesuai dengan informasi ya, kita open kamera selama pembelajaran. Nah, nanti ketika break kalian boleh off kamera. Nah, jika ada kerusakan pada kameramu, silahkan infokan di kolom chat. Halo Kenatan, Stanley, Kevin. Yang lainnya silahkan open kamera.
Hai Moses. Wah, ini yang ganteng-ganteng aja yang muncul. Mana yang cantik-cantik ini? Hai Fabio, tolong kelihatannya sampai di dagu ya wajahnya ya. Dika tidak pakai virtual background deh Dika. Nah, wah itu cantik Dika. Pakai bunga-bunga ya Dika. Halo Kezia, Daniel. Dika silahkan di off-kan virtual background-nya. Tidak perlu pakai virtual background ya. Hai Karsten, Abi rambutnya aja kelihatan. Hai Excel, Evelyn, Meli, Rania, Sharon. Oke. Grace. Ya. Baik anak-anak, Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Kita hari ini akan bahas soal-soal persiapan kalian tes hari Rabu ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Boleh Miss minta satu orang pimpin doa. Sharon mungkin, silahkan Sharon. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau belajar matematika. Tolong berkati supaya kami bisa mendengarkan Miss Intan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Sharon. Oke. Silahkan buka LKS-mu halaman 69 dan 70. Ada yang sudah mencoba mengerjakannya? Halaman 69 nomor 22 dan 23. Yang halaman 70 dari nomor 27 sampai 30. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebagai bahan untuk tes. Silahkan dibaca soalnya untuk nomor 22 dan 23, Nana. Lalu coba pikirkan kira-kira konsep apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nomor 22 dan 23 dulu, halaman 69. Ya, silakan Fabio. Udah buka LKS-nya. LKS Matematika ya, halaman 69. Nomor 22 dan 23. Ada yang mau coba nomor 22? Ada yang sudah coba mengerjakan mungkin? Nomor 22. Keval? Sudah coba kerjakan Keval? Ya, Miss. Maaf, Kevo tidak tahu halaman apa. LKS-nya halaman 69, Keval. Oke, terima kasih. Ya, ayo fokus ya anak-anak. Kalian mau tes hari Rabu. Nah, untuk yang nomor 22. Coba, sebentar. Yang lainnya tadi yang belum open kamera dan belum kasih respon di chat. Cornel, Ethan, dan Carmen, silakan kasih responmu. Cornel, Ethan, Carmen. Nishan keluar masuk Zoom. Carmen, Ethan, dan Cornel, halo. Silakan kasih respon, kenapa tidak open kamera? Yang lainnya silakan tetap open kamera ya. Oke, nomor 22. Gambarnya ya yang ada di soal.
Kira-kira konsep apa yang kita gunakan? Apakah dengan rumus panjang busur atau ada cara lain? Nah, ini POR. Ini tebelin tulisannya ya. Sudut POQ. Sudut POQ adalah 126 derajat. Sudut POQ. Lalu sudut ROS itu 70 derajat. Ya, ROS. Kira-kira kita pakai konsep apa ya untuk menyelesaikan soal ini? 70 per iya, kita pakai konsep perbandingan ya. Jadi di sini kita bisa pakai konsep perbandingan. 70 derajat itu sudut ROS, di hadapan sudut ROS ada busur RS. Ukuran panjangnya adalah 85 cm. Yang ditanya adalah busur PQ. Busur PQ ini berapa? Nah, jadi di sini kita menggunakan konsep perbandingan besar sudut dengan panjang busur ya, yang bersesuaian. Jadi kalau kita buat pembilangnya adalah ukuran sudut ROS misalnya. Jadi ukuran sudut ROS kita bandingkan dengan ukuran sudut POQ. Maka ini sebelah tanda sama dengan yang sebagai pembilang haruslah busur yang di hadapan sudut ROS. Busur apa yang di hadapan sudut ROS? Yaitu busur RS. Ya. Jadi di sini busur RS per busur PQ. Busur RS per busur PQ. Nah, silahkan masukkan angkanya. Kevol, ayo coba Kevol. Jangan main-main. Ayo coba orat-oret. Yang lain juga ya, coba diorat-oratin ya. Masukkan angkanya. Jadi di sini kita membandingkannya sudut dengan sudut dan busur dengan busur ya. Sudut per sudut sama dengan busur per busur. Oke, ROS 70 per 126 sama dengan 85 per, nah PQ ini kan nggak tahu ya, tidak diketahui, itu yang akan kita cari. Misalkan dia dengan variabel, misalnya variabel X. Lalu ini kali silang. Lakukan perkalian silang. Jadinya 70X sama dengan 85 kali 126. Iya betul Meli. Iya 85 ya kan. Oke. Nah ini misarankan kamu tidak menghitung dulu perkaliannya 85 dengan 126. Diamin aja dulu. Nanti kita akan coba sederhanakan angkanya ya. Jadi di sini tulis saja dulu 85 kali 126. Lalu 70-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini angkanya 70 ya nak. X. Oke. Jadinya di sini 85 kali 126 dibagi 70. Nah, sekarang baru ini disederhanakan. 85 dan 70 kan kelipatan 5 ya. Coba deh dibagi 5 masing-masing. Hasilnya apa? Coba dibagi 5. Iya betul Stanley. Ayo coba orat-oret. Kevol, pegang pulpenmu. Oke, coba ditulis. Hitung. Nah, kalau kalian mau open kamera gini kan jadinya Miss tidak merasa sendirian di Zoom ya. Bisa lihat. Oke, gimana? Sederhanakan dibagi 5, ini 17 ya, 85 bagi 5. 17. Lalu 70 bagi 5, 14 hasilnya. Nah, lalu ini bisa 126 bagi 14 bisa ya? Ya, hasilnya 9.
Jadi di sini kita tinggal mengalikan 17 dengan 9. Dapat deh hasilnya untuk X-nya. 17 kali 9 adalah 153. Betul, tadi Stanley, Kenatan, dan Meli yang sudah menjawab via kolom chat. Kenatan belum ya? Kenatan masih hitung, oke. Meli dan Stanley. Ya, 153. Oke, silahkan dipahami caranya. Jadi itu jawabannya adalah D. Jadi ketika ada soal, kamu diketahuinya adalah dikasih informasinya ada 2 buah sudut pusat yang diketahui, kemudian 1 panjang busur. Nah, yang ditanya panjang busur lainnya. Nah, gunakanlah konsep perbandingan ya. Perbandingan sudut pusat dengan sudut pusat lainnya dan busur yang satu dengan busur yang lain. Ya, kita tidak perlu menggunakan rumus panjang busur yang alfa per 360 kali 2πr. Tidak ya, kita nggak pakai yang ini. Kita pakainya yang perbandingan. Oke, silakan dicermati sambil dicatat. Bisa lanjutkan ke yang nomor 23. Kalau ada yang belum, tolong kasih info di kolom chat. Ada yang belum? Silahkan info di kolom chat. Kalau tidak ada yang info, berarti sudah ya. Sudah semua. Oke. 23. Ya, betul Meli. Ini ya. Oke. Coba ya. Yang busur KOL itu adalah yang juring KOL luasnya 154. Lalu yang MON 385. Busur KL 22. Oke. Yang ditanya busur MN. Ada yang mau coba? Sebelum Miss jelasin? Ada yang mau coba jelasin? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Iya, silakan Excel. Izin ke toilet. Yang lain, ayo. Iya, betul Moses. Moses mau coba jelasin, Moses? Iya, Kenatan juga betul. Ayo, Meli, Moses, atau Kenatan, salah satu. Mau menjelaskan? Silakan angkat tangannya. Ya, Stanley juga betul. Ayo. Tidak ada yang mau menjelaskan? Oke, ya. Boleh kalian tulis perbandingannya luas juring dulu, boleh. Luas juring misalnya luas juring KOL per luas juring MON sama dengan panjang busur KL per panjang busur MN. Boleh. Atau busurnya dulu, busur KL per panjang busur MN sama dengan luas juring KOL per
luas juring MON. Ini boleh ya, sama saja. Tapi yang tidak boleh itu adalah kalau misalnya kamu menulis yang sebagai pembilang adalah KL, tapi di sebelah kanan ini kamu tulisnya misalnya luas juring MON. Ini nggak boleh. Harus bersesuaian ya nak. Harus bersesuaian. Artinya apa? Kalau nama busurnya KL sebagai pembilang, berarti di sebelah kanan tanda sama dengan itu juga harus yang memuat busur KL, yaitu juring KOL. Ya. Jadi ingat nama untuk menamakan sudut pusat itu ada 3 huruf dengan titik sudutnya itu di tengah-tengah ya, kan ini titik sudutnya O ya. Sudut pusatnya O berarti KOL, tidak boleh KLO. Nah, kemudian untuk nama nama juring juga memuat sudut pusatnya. Ini kan juring yang Miss Arsir ini melalui pusat KOL ya. Ada di daerah sudut pusat KOL, berarti dia juring KOL. Sedangkan kalau menamai busur itu adalah menggunakan huruf pertama dan huruf ketiga dari nama juring ataupun sudut pusatnya. Ya. Oke. Karena busur itu ada di hadapan sudut pusat kan ya. Jadi garis lengkungnya itu dari titik mana ke titik mana? Dari titik L ke dari titik K ke titik L. Oke, busur KL itu 22. Lalu MN tidak tahu ya, kita misalkan X. Luas juring KOL adalah 154, kemudian luas juring MON 385. Oke, sekarang kita kali silang. Jadinya 154X sama dengan 22 kali 385. Jadi X sama dengan, nah sebentar, ini Miss Batu tukar aja nulisnya ya. Jadi 385 kali 22, boleh aja ya. Nanti biar nggak kelihatan seperti angka puluhan ribu, makanya Miss tulisnya terbalik. 385 dikali 22. 385 kali 22 dibagi 154. Nah, ini silahkan disederhanakan anak-anak. Bisa disederhanakan ya. Gunakan teknik menyederhanakan bilangan. Nah, ini bisa dibagi 22. 1, terus ini berapa? Bagi 22 itu 7 ya. Jadi ini 385 bagi 7. Berapa 385 bagi 7? Adalah 55. 385. Itu A ya, 55 cm. A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Silahkan tanya. Ayo fokus. Tidak boleh makan selama pelajaran ya. Ayo, nanti makannya pas istirahat. Iya, harus buka kamera. Oh ya, Miss mau lihat chatnya Meli menyampaikan penyelesaian. Silahkan. Ayo yang tertib ya, Kevo. Oke, itu yang nomor 23. Nah, coba kalian lihat yang nomor 24. Nah, kira-kira gimana tuh 24? Ini sekilas saja untuk kalian ya. Coba deh logikanya gimana. Kalau misalnya ada lingkaran yang satu jari-jarinya 9, lingkaran yang lain 6 cm. Kalau jarak kedua pusat lingkaran itu 13 cm, kira-kira kedudukan lingkarannya bagaimana? Apakah berpotongan, bersinggungan, atau satu pusat? Atau dia saling lepas? Coba dipikirkan. Nomor 24.
Daniel, apa pendapatmu Daniel untuk nomor 24? Untuk nomor 24. Apa pendapat Daniel? Masih berpikir. Oke. Kezia, apa pendapatmu Kezia? Untuk nomor 24. Oke, baiklah. Ini adalah jenis kedudukan dua lingkaran. Ada 3 ya, Miss bagi 3. Ada yang saling lepas, bersinggungan, berpotongan. Nah, kalau dua buah lingkaran saling lepas, artinya ada jarak di antara dua buah lingkaran itu ya. Jadi, misalnya kan kalau yang tadi jadinya pertama yang 9 cm, yang kedua 6 cm. Nah, sedangkan jarak kedua pusat itu, misalkan lingkaran yang pertama namanya O, lingkaran kedua P. Nah, jarak dari titik O ke titik P ternyata 13 cm. Sedangkan kalau kita jumlahkan jari-jarinya 9 dan 6, hasilnya 15. Ya, berarti kedua lingkaran itu berpotongan. Nah, berpotongan di 2 titik, yaitu B. Ya. Kalau dia ternyata kalau dijumlahkan jari-jarinya lebih dari, hasilnya kurang dari jarak dari kedua titik pusat, berarti ada gap di situ ya, ada jarak dari dua lingkaran ini. Misalnya ini, 20 ternyata jaraknya, D-nya 20, D itu distance ya, jarak. Nah, 9 tambah 6 ternyata kan 15. Kemudian jaraknya misalnya diketahui 20. Oh, berarti dua lingkaran itu saling lepas dengan jarak 5 cm gitu ya. Kemudian kalau bersinggungan ada 2 jenis, bersinggungan dalam dan luar. Nah, bersinggungan luar itu kalau kita jumlahkan jari-jarinya sama dengan jarak kedua titik pusat. Jadi ternyata 15 ya, terus diketahui D-nya 15. Oh, berarti dia bersinggungan di luar. Nah, kalau dia bersinggungan di dalam, berarti ada lingkaran kecil di dalam lingkaran besar dan kedua lingkaran itu bertemu di satu titik. Ya, bersinggungan itu kedua lingkarannya berpotongan di satu titik. Jadi selisih jari-jarinya kurang dari jarak. Kemudian kalau berpotongan ya itu tadi ya, jumlah jari-jarinya lebih dari jarak. Oke, itu sedikit tambahan. Kedudukan dua buah lingkaran dilihat dari jari-jarinya dan jarak kedua titik pusat. Oke, kita lanjut coba ya. Yang halaman 70, sekarang halaman 70. Yang nomor 27. Nomor 27. Nomor 27, ada yang mau? Ada yang sudah? Apa rumusnya yang nomor 27 untuk mencari garis singgung persekutuan luar? Ada yang ingat atau ada yang sudah menemukan di buku? Rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Belum? Ayo, mau tes hari Rabu. Ayo semangat anak-anak. Ini ya nomor 27 gambarnya. Kalau bisa Miss gambarkan, gambarnya seperti ini. Ini lingkaran P, yang lebih kecil lingkaran Q. Nah, lingkaran P jari-jarinya 11, yang kecil 3. Kemudian garis singgung persekutuan luarnya panjangnya adalah 7 cm. Oh. Sebentar. Ya. 25 26 tidak, Nak. Tidak masuk dalam bahan ujian. Langsung saja ya, nomor 27. Coba dicek lagi Stanley, hitung-hitungannya. Pakai rumus yang mana itu? Rumus yang mana?
Yang mana rumusnya? Ini kan diketahui yang ditanya ini ya, yang garis singgungnya. Jadi anggaplah ini berpotongan di titik A untuk lingkaran P, di lingkaran Q berpotongan di titik B. Jadi ini kurang lebih begitu. Pakai rumus AB sama dengan, ingat catatannya enggak? Ya, anggaplah ini lurus ya. Yang udah ketemu? AB pangkat 2 akar dari AB pangkat 2 dikurangi R. Oke, bukan AB-nya yang dikurangi, tapi PQ. Iya, yang PQ-nya, nak. Karena di sini yang tegak lurus itu adalah jari-jari dengan garis singgung. Jari-jari dengan garis singgung itu tegak lurus. Ya, benar Abi. Mau coba Abi? Coba jelasin ke teman-temannya. Jadi ini jari-jari lingkaran P11, jari-jari lingkaran Q3. Terus panjang PQ itu D ya. PQ itu sama dengan D, distance, jarak antara kedua titik pusat. 17 cm. Jadi di sini yang diketahui jari-jari yang besar 11, jari-jari lingkaran kecil 3 cm, distance-nya atau PQ itu sama dengan 17 cm. Yang ditanya garis singgungnya. Garis singgung persekutuan luar. AB ya. Coba penyelesaiannya. Tinggal masukkan ke rumus. Tapi sebelumnya rumus apa yang dipakai? Konsep apa yang dipakai sehingga ketemu rumus itu? Konsep Pitagoras ya. Ingat ini AB itu selalu tegak lurus dengan jari-jari ya, yaitu si AP. Jadi ini kita pakai konsep sisi miring. Nah, ini sisi miringnya adalah jarak kedua pusat itu adalah sisi miring. Ya. Ini sisi miring nih. Jadi penyelesaiannya karena kita mencari salah satu sisi siku-siku, berarti AB sama dengan akar D kuadrat dikurangi R besar kurang R kecil dipangkatin 2. Ingat ya, AB itu definisinya artinya adalah garis singgung. Kemudian D itu adalah jarak dua pusat atau PQ. Jadi boleh di sini tulisnya PQ, boleh D. Oke, Miss tulis saja keduanya ya. PQ-nya apa? Berapa panjangnya? 17. Karena ini lingkaran luar, ya maka cari selisihnya ya. Garis singgung persekutuan luar maksudnya, sorry. Garis singgung persekutuan luar
Makanya kita kurangkan di sini. 11 kurang 3 berapa? 8 ya. Berarti ini akar 289 dikurangi 8 pangkat 2 sama dengan akar 289 dikurangi 64. Sama dengan akar 225 yaitu 15 cm. Itulah AB. C ya. Yang ketemu 15 selain yang tadi udah menyampaikan, siapa yang udah ketemu 15? Ya, Moses. Iya, betul. Keisha PQ kuadrat dikurangi, ya betul. Nanti diakarin ya. Oke, itu dia untuk nomor 27. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan dicermati sambil mencatat. Oke, bisa Miss lanjutkan ya. Nomor 28. Kalau iya tolong kasih responnya. Oke, jempol ya dengan memberikan jempol thumbs up. Thank you. Kita lanjutkan nomor 28. Yang nomor 28, nah di sini diketahui jari-jari dua buah lingkaran. Kemudian panjang garis singgungnya diketahui. Yang ditanya adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Oke. Kalau yang ini itu diketahuinya ya, kita insert. Oke, kurang lebih begitu. Nah, sekarang ditanya jarak kedua pusat lingkaran. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk hal ini? Apa yang harus dilakukan? Pakai rumus yang mana? Anggaplah nama lingkarannya lingkaran P dan Q juga ya. Lingkaran P, lingkaran Q. Yang satu jari-jarinya 7, yang lain 3. Lalu jarak kedua pusat tidak tahu, sedangkan garis singgungnya 24. Nah, Nana perhatikan, garis singgung dalam itu berarti ini ya, daerah dalam lingkaran itu yang sebelah sini. Kemudian yang di luar ini, yang di sini ya, yang Miss arsir, itu adalah daerah luar. Ya. Jadi yang maksud dari dalam yang di antara dua lingkaran ini. Oke. Jadi ini 24, anggap aja titik A adalah perpotongan garis singgung dengan lingkaran P, titik B perpotongan garis singgung dengan lingkaran Q. Kemudian panjang AB 24. Gimana? Yang ditanya D ya, PQ itu sama dengan D. D itu adalah jarak kedua pusat lingkaran. Berarti kalau jarak dua pusat lingkaran, sisi miring ya. Sisi miring yang ditanya. Pakai konsep teorema Pitagorasnya. Atau mau dari rumus panjang garis singgung boleh. Jadinya kan AB kuadrat sama dengan
PQ kuadrat dikurangi. Nah, ini jari-jarinya ditambah ya, Nak. Kalau dia garis singgung lingkaran dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Oke, AB-nya berapa? 24 ya. PQ nggak tahu. R-nya 7 tambah 3, 10. Ingat tidak triple Pitagoras yang menyangkut bilangan 10, 20, dan 24? Temannya satu lagi bilangan apa? Triple Pitagorasnya. Ada yang ingat? 24, 10, terus? Atau enggak ini dipakai pindah ruas? Boleh. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan PR. Pangkat 2. 576 ditambah 100 sama dengan PR pangkat 2. Kok PR ya? PQ. Dari mana Miss dapat R? PQ. 676, akarnya berapa? Akar dari 676? Dua puluh 26. Itulah PQ. Ya, jadi ini kamu sarankan yang dipindahkan bilangannya adalah yang bertanda negatif di depannya ya. Jadi negatif 10 pangkat 2 kurang, kan sini pengurangan ya, dia yang dipindahin supaya tidak keliru plus minus nanti. Meminimalisir kesalahan. Oke. Atau kamu mau, saya langsung aja Miss, saya kan udah tahu ini konsepnya pakai teorema Pitagoras. Jadi misalnya mau PQ itu kan di sisi miring, langsung aja saya Miss PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah R besar tambah R kecil dipangkatin 2. Kalau gini gimana Miss? Boleh. Ya, kalau kamu pakai teorema Pitagorasnya, manfaatkan itu langsung ke sini boleh. Sebenarnya rumus AB kuadrat ini kan dapatnya dari sini ya. Rumus ini kan rumus panjang garis singgung. Itu diperolehnya dari sini. Dari teorema Pitagorasnya. Oke. Itu yang nomor 28. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Silahkan cermatin sambil catat. Ini tentang pindah ruas saja. Wow, Miss baru lihat chatnya, udah banyak yang jawab. Moses, Stanley, Abi, Kenatan, Kezia, betul ya, 26. Sorry ya, Miss baru lihat chatnya. Oke, kalau gitu kita langsung ya. Atau ada yang masih mau mencatat? Coba yang nomor 29 deh, bagi yang udah. 29 gimana? Atau kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang nomor 29. Sebentar, sampai di sini siapa yang bisa paham? Boleh kasih jempol. Yang masih mengamati boleh clap. Yang bingung boleh icon emot bengong. Oke. Thank you responnya. Oke, coba yang masih bingung atau yang masih mengamati, silahkan diamati.
Yang mana kira-kira masih bingungnya di mana? Pindah ruasnya atau apa? Ya, betul, Moses yang nomor 29. Yang nomor 29 itu ada segitiga ADC yang di dalam lingkaran O. Ya, ADC. Panjang AD adalah 42, panjang AC 34, panjang DC 20. Oke, kita tulis diketahuinya. AD itu sisi terpanjang ya. Itu 42 cm. Anggaplah nanti dia sebagai sisi C. Lalu AC 34 cm, dia nanti sebagai sisi B, dan DC 20 cm sebagai sisi A. Ditanya keliling lingkaran. Apa yang harus dilakukan? Rumus keliling kan 2πr ya. R-nya nggak tahu. Itu harus dicari. Sorry anak-anak, Miss ke toilet sebentar ya. Coba kalian pikirkan langkahnya gimana nih. Oke, pertama kalian harus cari dulu jari-jarinya ya. Karena ini ada lingkaran di luar segitiga, sedangkan ketiga sisi segitiga diketahui ukurannya. Kita bisa cari dengan cara rumus itu ya, rumus jari-jari di lingkaran di dalam segitiga atau jari-jari lingkaran di luar segitiga. Nah, ini perhatikan dulu segitiganya, apakah dia segitiga siku-siku? Dicek dengan cara apakah 34 pangkat 2 kalau ditambah dengan 20 pangkat 2 sama dengan 40 pangkat 2 ya. Kalau tidak, berarti kita pakai rumus luas untuk segitiga sembarang ya. Caranya, nah karena ini tidak ya. Yang pertama, paling pertama harus kita cari adalah nilai S. S itu adalah A tambah B tambah C ya. S sama dengan A tambah B tambah C. Lalu dibagi 2. S sama dengan A tambah B tambah C bagi 2. Berarti nilai A tadi 20 ya. 20 ditambah 34 ditambah 42 per 2. Ini sama dengan 96 per 2. Hasilnya adalah berapa? 48. Itu S-nya. Nah, sekarang masukkan ke rumus luas. Rumus luas yang mana, Miss? Yang panjang itu, yang akar-akar itu. Ya, jadi sini luas sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C. S min B, S min C. Oke. S-nya tadi kita udah dapat 48 ya. 48 kali 48 kurang 20. 48 dikurangi 34 kali 48 dikurangi 20. Oke,
Oke. Ini 28. Nih 14. Jadi ini 42 ya, sorry. Salah ketik, salah tulis. 14 lalu dikalikan dengan 6. Nah, silahkan gunakan teknik faktorisasi bilangan untuk menyederhanakan pengakaran ini. Masih ingat caranya? Jadi kita pecah perkaliannya, 48 itu 6 kali 8. Kalau susah untuk menemukan bilangan prima, tidak apa-apa ya, pakai bilangan bulat biasa. 6 kali 8, 28 itu adalah 4 kali 7. 14 itu 2 kali 7. 6 biarin aja 6 ya, tetap karena di sini ada angka 6 ya. Jadi nanti dia akan punya teman di sini, punya pasangan. Ya, yaitu kita tandai warna kuning ya yang angka 6. Jadi ini salah satu teknik aja, boleh kalian pakai, boleh enggak. Oke, terus 7 juga punya teman di sini, punya pasangan di sini ya, yang sesama angka 7. Oke. Kemudian angka 4 bisa diakarkan. Ya, Miss tandai dengan persegi 4 di sini. Itu yang bisa diakarkan. Oke, jadi di sini hasilnya Miss tulis di slide selanjutnya ya. Luasnya sama dengan tadi yang punya teman atau punya pasangan kan angka 6 dan 7 ya. Kemudian angka 2 bisa diakarkan. Jadi luas sama dengan 6 kali 7 kali 2. Akar dari 4 kan 2 ya. Kemudian kalikan dengan yang merah ini berarti tadi hasil akar kuadrat ya. Ini 6 dan 7 juga sebenarnya, cuman tekniknya adalah dengan mencari pasangannya. Kalau 6 kali 6 kan 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 diakarkan kan hilang pangkatnya ya. Gitu. Terus 8 kali 2 yang masih di dalam akar. 8 kali 2 bisa kita hitung hasilnya adalah 16. Jadi di sini luasnya 6 kali 7 kali 2 itu adalah 84 ya. Betul ya? Kali akar 16. Akar 16 itu adalah 4, jadi 84 kali 4. Sama dengan 336. Itu luas segitiganya. Belum selesai. Sampai di sini. Langkah ketiga kita lanjutkan, yaitu mencari jari-jari lingkaran. Caranya A kali B kali C per 4 kali luas. A-nya 20, B-nya 34 ya. C-nya 42. Dikalikan, lalu dibagi 4 kali luasnya. 4 kali 336. Nah tadi 336 itu kan ini ya ada hasil dari perkalian 6 kali 7 kali 2 kali 4. Berarti ini bisa dibagi 42. 42 bagi 42 1, 336 bagi 42, 8 ya. Terus ini 20 bagi 4 bisa ya, 5. Berarti nanti jari-jarinya adalah 5 kali 34 kali dibagi 8. Berapakah ini? Empat 32 bagi 8 aja berapa nih? 4,25 ya. Boleh. Atau kamu diamin aja dulu segini, nggak apa-apa. 5 kali 34 kali dibagi 8. Didiamin dulu boleh. Ya, sampai situ aja. Nggak usah dikaliin. Nanti pas nyari keliling itu kan 2 PR ya.
Berarti 2 kali. Pi-nya diamin aja karena dia di pilihan gandanya ada pi, anggap dia variabel. 2 kali pi kali R-nya tadi adalah 5 kali 34 dibagi 8. Oke, sampai di sini 34 bagi 8 tadi sempat Miss hitung 4,25 ya nak. 4,25. Oke, biarin aja dia. Jadi 2 kali 5 kali 4,25 pi. Nah sekarang 2 kali 5 kan gampang ya, 10 ya. Nah sekarang tinggal 10 kali 4,25. Jadinya 42,5 pi jawabannya. Ketemu deh. 42,5 pi. D opsinya. Oke, sampai di sini. Iya, tadi 4,25 kali 5, 21,25. Boleh. Nanti kali 2 jadinya 42,5 juga. Oke. Slide sebelumnya ini. Ya, silakan. Waktu kita masih ya. Oh, waktu kita sudah habis, nak. Waktu kita sudah habis, silahkan di screenshot saja. Oke, ini nomor 29-nya, hasil akhirnya. Oke. Nah, untuk nomor 30, nak. Untuk nomor 30, Miss kasih langkahnya ya. Ini kan disuruh nyari diameter pipa ya. Jadi rumus panjang tali minimumnya dulu kamu temukan. Udah pasti kita mencarinya dengan menjumlahkan satu keliling ya. Yang lengkung-lengkung ini, di ujung-ujung ini yang lengkung kalau dijumlahkan 1 kali keliling. Terus tali yang di atas, bawah, dan kiri kanan itu kita hitung dengan menggunakan ini, menghubungkan titik pusat ke 6 lingkaran. Jadi persegi panjang. Ya. Oke, ini anggaplah begitu gambarnya. Jadi ini 1R tambah 1R tambah 1R tambah 1R jadinya 4R untuk panjangnya. Lebarnya 1R tambah 1R 2R. Jadi ini 2R juga, yang di bawah 4R. Jadi keliling ditambah 4R tambah 2R tambah 4R tambah 2R. Jadi keliling ditambah, ini dihitung hasilnya 12R. Nah itu silahkan masukkan ke rumus ini. PTL-nya tadi berapa di situ tuh? Angkanya masukkan, lalu ini ubah jadi rumus 2PR ditambah 12R dan seterusnya. Nah, tapi nanti waktu tes Miss minta kamu hitung panjang talinya saja ya, tidak seperti soal nomor 30. Jadi kamu harus menemukan rumus ini baru bisa mencari panjang tali minimum. PTM harusnya ya, panjang tali. Oh, panjang tali lilitan, PTL betul. Oke anak-anak sampai di sini dulu. Nanti silahkan lihat materi ini di Moodle. Miss akan lengkapi untuk penyelesaian nomor 30 ya. Silahkan nanti dilihat di Moodle. Waktu kita sudah lewat, maaf ya. Dari panjang busur, ya panjang busur, luas juring, kemudian sampai soal nomor 29 itu ya. Dan nomor 30, panjang tali lilitan. Tapi Miss mintanya kamu menghitung panjang tali lilitan, bukan menghitung diameter. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa, ambil sikap doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh belajar soal-soal berkaitan dengan lingkaran dan garis singgung yang akan diujiankan hari Rabu. Kiranya Engkau berkati anak-anak sehingga boleh tetap semangat untuk berlatih dan belajar sehingga boleh siap menghadapi ujian hari Rabu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa hari Rabu. God bless you.
Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Halo, bisa dengar suara Miss Elis? Thank you Daniel. Langsung ya, silakan open kamera ya. Jadi kan hari ini sesuai aturan kita harus open kamera. Ya, oke, thank you David. Ya, thank you Kezia, thank you Abigail, thank you Kenatan, Evelyn, thank you. Moses, Daniel, Samuel. Yang lainnya mana? Karsten, Fabio, Dika, thank you. Meli, thank you. Mana lagi yang lainnya? Gek Ratu mana? Cornel, ya, Graciela, Sharon, thank you Sharon. Ethan, Keval, Carmen, silahkan. Carmen. Oke, Carmen nanti next tidak ada alasan ya Carmen, karena surat yang diedarkan sudah hari Jumat. Ya, jadi kalau bisa sudah bisa diperbaiki ya, untuk besok sudah bisa ya Carmen ya, tolong diusahakan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menyalakan kamera ya. Terus di sini ada lagi, silahkan. Keval, mana Keval? Ya, Gek Ratu. Jadi sesuai instruksi, berarti mungkin hari ini akan saya perjelas dan pertegas kembali jika 3 kali Bapak Ibu memanggil kalian tidak ada respon, maka nanti akan dikeluarkan dari room. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, Gek Ratu, kameranya rusak, next besok sudah bisa diperbaiki. Ya, Gek Ratu ya, tolong diusahakan. Ya, oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Misalnya minta tolong Sharon, bisa bantu dalam doa Sharon? Baik, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau belajar IPS, Tuhan berkati supaya kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Amin, thank you Sharon. Baik anak-anak, hari ini Mr. Arif tidak bisa bergabung dan mengajar pada hari ini. Jadi hari ini Mr. Arif digantikan oleh Miss Elis ya. Mr. Arif karena ada rapat ya yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Miss Elis menggantikan ya. Jadi kita sering banget ya ketemu ya anak-anak ya. Jadi sebelum kelas 9 nanti kalian sudah lebih kenal lebih jauh dengan Miss Elis ya. Untuk hari ini kita sesuai perintah dan instruksi dari Mr. Arif, silakan kalian buka LKS kalian halaman 41. Silakan buka LKS-nya halaman 41 ya. Halaman 41 sampai 43 bagian A. Silakan dikerjakan. Ya, silakan buka LKS kalian halaman 41 sampai 43 di bagian A. Nanti setelah itu kita akan bahas sama-sama. Miss Elis kasih waktu sampai pukul ya, berarti jam 12.40 berakhir, berarti sampai pukul jam 12:15 ya. 12:15 kita akan bergabung kembali dan kita akan bahas soal-soalnya. Ya, sekarang silahkan kerjakan. Iya, pas saat kalian mengerjakan silahkan tutup kamera kalian ya. Sekarang boleh tutup kameranya, kalian kerjakan, nanti pukul 12:15 kita akan kembali lagi dengan open kamera kalian. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan dan jika ada pertanyaan atau yang mengalami soal-soal kesulitan bisa langsung chat ke Miss Elis ya. Miss Elis akan stay di sini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tidak dikumpul Gek Ratu ya, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, Gek Ratu kerjakan aja, nanti kita akan bahas. Jelas Gek Ratu? Oke, thank you. Baik, kalau tidak ada yang lainnya ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan ya, silahkan dikerjakan ya, misalnya tetap di sini. Halo anak-anak, sudah bisa open kamera kalian? Ya, thank you Daniel. Silahkan yang lainnya open kamera kalian. Kita akan bahas ya, karena sudah menunjukkan pukul 12:18. Silahkan open kamera kalian. Ya, thank you Kenatan, Fabio, David, thank you Kezia.
Ya, Kevel, hello. Yang lainnya? Silakan dibuka open kamera. Graciela, thank you. Moses ya, thank you. Samuel, thank you. Abigail, thank you. Evelyn, thank you. Kirsten, thank you. Silakan yang lain buka kameranya. Rania, Rana, Graciela, ya Sharon, silakan. Meli, Dika, Cornel, G Ratu, oke ada bermasalah. Nishan, silakan open your camera. Nisan. Ya, silakan. Baik, kita akan bahas sama-sama ya, mengingat waktunya sudah menunjukkan 12 lewat 19 menit. Misalnya persilakan, kita akan bahas sama-sama soalnya. Silakan Rania, Rana, baca soal yang pertama. Rania, Rana. Ya. Meli, open your camera. Meli, Graciela, Kevel, silakan. Oh. Oke, tadi Rania mana ya? Oke, Kenatan, silakan Kenatan buka. Baca soal nomor 1 Kenatan. Hello, Kenatan. Subsidi yang diberikan pemerintah sesuai dengan wacana tersebut dapat dikategorikan sebagai redistribusi vertikal karena berasal dari C. Iya, thank you Kenatan, betul sekali. Jadi jawaban nomor 1 ya, oke Meli silakan. Jawaban nomor 1 adalah Charlie, betul ya. Jadi ada retribusi itu ada 2 yaitu vertikal dan horizontal. Jadi retribusi vertikal itu adalah berarti retribusi pendapatan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Ya, jadi vertikal ya dari atas ke bawah ya. Jadi retribusi ya. Jadi biasanya di sini jaminan sosial bagi masyarakat yang berpendapatan atau berpenghasilan lebih tinggi, mereka akan membantu mereka akan mendapatkan bantuan dari retribusi atau masyarakat yang berpendapatan penghasilan lebih tinggi ya, itu vertikal. Sedangkan retribusi horizontal yaitu berarti pendapatan antar kelompok ya yang memiliki pendapatan sama. Jadi kelompok yang sama, pendapatan yang sama. Jadi contohnya di sini adalah BPJS kesehatan. Jadi misalnya ada yang pendapatannya sama, maka dia akan mengambilkan vaskes yang sama. Misalnya lebih tinggi lagi, maka dia akan mendapatkan dia akan bisa memberikan atau vaskes yang lebih tinggi ya. Itu ada 2 ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah Charlie ya. Thank you Kenatan. Next selanjutnya nomor 2 Samuel. Ya, Samuel Excelino ya. Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat miskin. Salah satu tujuan dilakukannya redistribusi adalah D. Iya. Mengurangi. Ya, thank you Samuel. Berarti nomor 2 betul sekali adalah mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi bantuan, tadi sudah saya jelaskan di sini adalah retribusi secara horizontal. Jadi pendapatan masyarakat yang kaya ya kepada masyarakat dengan pendapatan yang sedikit atau miskin ya. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi tidak ada perbedaan ya. Thank you Samuel jawabannya. Next selanjutnya nomor 3 Moses. Pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Sisi pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak negatif yaitu maraknya tindak kriminal. Iya, thank you Moses. Ya, betul sekali. Jadi jawaban nomor 3 adalah alfa, maraknya tindak kriminal. Silakan dicek ya jawaban kalian. Next selanjutnya nomor 4 David Stanley. Seperti pada gambar bertujuan A, meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Ya, thank you.
David, betul sekali. Berarti nomor 4 di situ adalah gambarnya, kalau kalian perhatikan adalah program Keluarga Harapan. Nah, di sini adalah tujuannya memberikan bantuan seperti itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Ya, jadi dibantu yang keluarga miskin mendapatkan bantuan ya atau subsidi dari pemerintah. Next selanjutnya, jadi nomor 4 Alfa ya, jawaban nomor 4 Alfa. Thank you David. Ya, selanjutnya nomor 5, misalnya minta tolong Evelyn. Nomor 5. Iya. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan. Upaya peningkatan akses sumber pembiayaan usaha tersebut dapat direalisasikan dengan D. Menyalurkan kredit usaha rakyat KUR. Iya, thank you Evelyn, betul sekali. Jadi nomor 5 itu adalah UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Ya, jadi itu adalah kebijakan dari pemerintah ya untuk memberikan bantuan itu dengan cara memberikan KUR ya, kredit usaha rakyat. Biasanya masyarakat yang menengah atau UMKM ini mereka mendapatkan pinjaman dari bank-bank. Ya, dari bank tertentu mereka meminjamkan uang untuk usaha mereka. Ya, membantu usaha mereka sehingga biasanya pengembalian mereka itu dengan jumlah yang sangat kecil, berarti bunganya kecil ya. Oke, next selanjutnya nomor 6, Miss Elis minta tolong Rahel, Graciela Rahel, Rachel Rahel ya, silahkan. Graciela. Halo, Graciela, bisa dengar Miss Elis? Oke. Tidak ada respon ya berarti ya. Silakan Abigail, baca Abigail nomor 6. Tujuan pengembangan UMKM yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh angka B. Iya, thank you Abigail. Berarti betul sekali nomor 6 di sini adalah 2 dan 3. Membantu pemerataan distribusi pendapatan dan menyerap banyak tenaga kerja. Ya, UMKM betul sekali ya. Thank you Abigail, jawabannya nomor 6. Next selanjutnya nomor 7 Kezia Amabella. Kebijakan penyaluran bantuan operasional sekolah BOS merupakan upaya pemerataan pendapatan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan. Tujuan utama pemerintah memberikan program BOS adalah A. Meningkatkan kualitas sekolah. Iya, thank you Kezia. Betul sekali nomor 7 adalah jawabannya Alfa, meningkatkan kualitas sekolah ya, tujuan dana BOS ya. Berarti contohnya di SMP Tunas Daud kita mendapatkan dana BOS ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah kita ya. Oke, thank you jawabannya Kezia. Next nomor 8 Fabio. Iya, Miss. Silakan nomor 8. Pemerintah mengharapkan agar perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga turut memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini dapat diwujudkan perusahaan dengan menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Tujuan program CSR perusahaan adalah D. Mendorong perluasan usaha. Oke, thank you Fabio. Tapi jawaban Fabio kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya jawaban yang paling tepat nomor 8 apa? Jawabannya paling tepat nomor 8. Silakan, ada yang bisa bantu Miss Elis nomor 8? B, Miss. Apa Meningkatkan keuntungan perusahaan. B. Oke, masih kurang tepat Daniel. Jawaban yang paling tepat adakah? Bisa bantu Miss Elis? D. Masih salah. Ya Dika, ada yang bisa bantu Miss Elis? Berarti jawabannya hanya satu jawaban yang belum dijawab ya. Berarti nomor 8 adalah alfa. Ya, cek kembali 8 itu adalah alfa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, dicek nomor 8 alfa. Next nomor 9 Rania Rana. Silakan Rania Rana dibaca soalnya nomor 9. Pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan terkait pendistribusian pendapatan. Salah satunya dengan pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan agar masyarakat kelas bawah dapat memiliki tempat tinggal layak adalah
C. Pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin. Iya, thank you Rania. Betul sekali. Berarti nomor 9 adalah Charlie ya, pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin ya. Oke, thank you jawabannya. Next nomor 10 Daniel. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus merata agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Iya, thank you Daniel ya. Daniel bermasalah ya, open kameranya. Kalau bisa di open kameranya ya. Oke, nomor 10 betul sekali, thank you jawabannya Daniel ya. Hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Jadi kalau kalian lihat bahwa hasil pajak yang memang dihasilkan oleh pemerintah itu adalah tujuannya adalah untuk pembangunan ya anak-anak. Jadi untuk dari rakyat untuk rakyat juga. Ya, jadi semua rakyat bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari hasil pajak. Ya, betul sekali. Thank you Daniel jawabannya. Next nomor 11 Dika. Dika. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Tindak kriminalitas meningkat, kerugian materi yang dialami negara, angka harapan hidup meningkat, angka kemiskinan meningkat, marak terjadi penyalahgunaan narkoba. Dampak negatif redistribusi yang tidak merata ditunjukkan oleh angka C, 2, 3, dan 4. Oke, thank you Dika. Tapi jawaban Dika masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya jawabannya yang paling tepat nomor 11. B, Miss. 1, 4, dan 5. Iya, betul. Thank you. Thank you Daniel, thank you thank you David ya. Thank you Graciela. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 11 bravo. 1, 4 dan 5. Itu dibaca. Dampak negatif ya, dampak negatif yang ditimbulkan ya. Betul. Bravo. Next selanjutnya nomor 12 Karsten. Kondisi yang terjadi menunjukkan masih terdapat dari anggota masyarakat kesulitan berobat karena terhambat masalah biaya. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah B. Iya, thank you sekali Karsten. Jawabannya nomor 12 adalah melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat ya, betul sekali ya. 12, jawaban yang paling tepat adalah bravo. Next nomor 13, Cornelius Hari. Cornelius Hari, bisa dengar Miss Elis? Oke. Ya, Evelyn, silakan Evelyn nomor 13. Kalau yang tidak bermasalah dengan kameranya tolong open kameranya. Ya, yang tidak bermasalah silakan open kamera. Sesuai surat yang diedarkan ya. Oke, silakan. Program Corporate Social Responsibility CSR adalah salah satu strategi dalam redistribusi pendapatan. Sebagai upaya untuk melancarkan program tersebut, pemerintah harus bekerja sama dengan D, perusahaan swasta lokal dan asing. Iya, thank you Evelyn, betul sekali. Berarti jawaban nomor 13 adalah perusahaan lokal dan asing, Delta. Ya, 13 jawabannya adalah Delta. Next, selanjutnya nomor 14, Kevel. Kevel, open your camera, Kevel. Kevel. Oke. Ya, Miss? Iya, baca soalnya nomor 14. Buka kameranya, Kevel. Oke, tunggu. Iya, dibuka. Iya, biar misalnya kelihatan wajahnya. Oke, baca soal. Kondisi yang terjadi menunjukkan nomor 14. Oh, 14, sorry. Iya. Petikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan peran pemerintah untuk membantu petani dalam D? Apa, Kevel? Atau A? Oke, thank you Kevel. Tapi jawabannya masih kurang tepat ya, Kevel ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan takut salah ya. Sudah berani menjawab itu sudah luar biasa ya. Thank you Kevel. Ada yang bisa bantu misalnya jawaban yang paling tepat nomor 14? Kira-kira jawaban yang paling tepat apa?
Delta, Miss. Delta, oke Daniel, tapi jawabannya masih kurang tepat. Jawabannya yang paling tepat B, Bravo, Charlie, Kenatan. Ya, betul sekali. Thank you, Kenatan. Jawabannya adalah Charlie. 14 itu adalah Charlie. Ya, jadi menekan biaya produksi pertanian. Coba perhatikan gambarnya. Gambar tersebut adalah pupuk. Ya, pupuk yang bersubsidi dari pemerintah. Nah, pemerintah tujuannya memberikan pupuk bersubsidi ini adalah meringankan beban para petani. Sehingga mereka bisa menekan biaya produksi pertanian. Ya, jadi bisa menekan karena mereka tidak akan mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli pupuk. Ya, karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ya, oke, thank you jawabannya, Kirsten jawabannya, thank you. Selanjutnya, next nomor 15 yang terakhir, silakan Carmen baca soalnya Carmen. Carmen. Ya, pemerintah melakukan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di berbagai daerah menggunakan dana yang berasal dari pajak. Kegiatan tersebut menunjukkan salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi C, regulasi. Oke, thank you Carmen. Tapi jawaban Carmen kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya kira-kira jawaban yang paling tepat apa? D, Miss. Meli masih kurang apa? Meli Delta ya? Iya. Masih kurang tepat Meli. Ada yang bisa jawab Miss Elis? Kira-kira jawabannya apa? Alpha, David, Bravo, Kenatan, Bravo. Oke, jawaban yang paling tepat adalah Kezia ya. Jawaban Kezia ini Alpha. Betul sekali. Nomor 5 adalah Alpha. Distribusi, penyaluran. Ya, jadi 15 jawaban yang paling tepat adalah di situ Alpha. Ya, jadi kalau kalian lihat itu adalah menyalurkan penggunaan dana yang berasal dari pajak. Jadi kita membayar pajak ya, masyarakat Indonesia harus wajib membayar pajak. Nah, pajak itu digunakan juga oleh pemerintah untuk pembangunan sebagai sarana dan prasarana yang memang ada di Indonesia. Ya, digunakan. Jadi kita hasil pajak tersebut akhirnya didistribusikan, disalurkan, penggunaannya yang tepat, pembiayaan yang tepat, pembangunan yang tepat. Ya, jadi kita nggak usah heran kalau kalian jalan ke tol, ya tiba-tiba harus bayar pajak, ya bayar masuk tiket masuk itu pajak. Ya, tiket masuk. Nah, hasil biaya pajak dari tol itu dipergunakan untuk apa? Untuk pembangunan lagi yang ada di Indonesia. Jalan raya, jalan tol itu uangnya dari pajak, hasil pajak. Ya, kalau kurang hasil pajaknya, maka akan dikeluarkan dari anggaran pemerintah. Ya, anggaran pemerintah dari mana misalnya? Ya dari hasil pajak dan pendapatan-pendapatan lainnya. Misalnya hasil jual ekspor ke luar negeri, barang-barang ekspor didatangkan ya dijual mendapatkan keuntungan, itulah devisa negara. Nah, itu akan dipergunakan sebagai pembangunan sarana dan prasarana yang memang ada di Indonesia. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Dari soal-soal kita ini ada pertanyaan atau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, misalnya persilahkan. Karena masih ada waktu 3 menit. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, oke. Berarti di kelas ini masih ada bermasalah ya, masih ada yang belum open kamera ya. Berarti sesuai instruksinya ini kita harus membuka kamera kalian. Ya, oke. Oke, baik Kenatan minta jawaban ulang. Misalnya pastikan lagi, didengarkan ya Kenatan. Nomor 1 adalah Charlie. Ya, semuanya silakan dicek. Nomor 1 Charlie, nomor 2 Delta. Ya, nomor 3 Alpha. Nomor 4 Alpha. Nomor 5 Delta. Nomor 6 Bravo. Nomor 7 Alpha, nomor 8 Alpha,
nomor 9 Charlie, nomor 10 Delta, nomor 11 Bravo, 12 Bravo, 13 Delta, 14 Charlie, 15 Alpha. Bisa Kenatan? Sudah ya? Ada yang ketinggalan Kenatan? Oke, baik, tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Next, misalnya ingatkan kembali lagi besok, ya, besok pada pukul 10.30 kalian tidak ada pembelajaran, tetapi kita akan mengadakan uji coba tentang asesmen kompetensi minimum atau biasa disingkat dengan AKM. Jadi kalian ada tes, try out gitu, mengerjakan soal-soal ya, kurang lebih 90 menit dengan jumlah soal 30 soal kalian mengerjakan ya, belajar namanya try out ya. Jadi uji coba tentang penggunaan soal-soal pengerjaan AKM ya. Jadi itu akan dipersiapkan. Oke, thank you Kenatan. Ya, setelah itu jadi tidak ada pembelajaran, besok ada webinarnya dulu 30 menit. Ya, webinar 30 menit, nanti akan dijelaskan dari ruang guru, itu apa, AKM itu apa, nanti akan diberikan penjelasan. Dan nanti akan misalnya share sama wali kelas kalian tentang link Zoom-nya ya, untuk kegiatan besok pada pukul 10.30. Ya, nanti kita akan menggunakan link Zoom-nya, nanti akan diinfokan melalui wali kelas ya, ditunggu ya. Oke. Untuk Daniel dinilai tidak Daniel. Ini hanya uji coba ya, uji coba AKM. Ya. Nanti ada nilainya, memang ada nilainya tetapi tidak dimasukkan nilai ya, karena ini hanya try out, uji coba. Ya, kalian biar ini kan AKM ini adalah sarana pengganti kegiatan ujian nasional ya. Jadi kalian biar mengerti, memahami apakah soal-soal seperti apa soal-soal AKM itu ya. Nanti akan uji coba ya. Oke. Untuk Abigail ada pelajaran Abigail. Jadi kan pelajarannya mulai jam 8 sampai jam 10:10 tetap ada pelajaran. Ya, dan nanti kalian akan masuk kembali 10.30 dengan link Zoom yang baru. Ya. Jelas ya Abigail ya. Jadi untuk jam pertama dan jam kedua besok tetap belajar. Ya, kalau misalnya jadwal kalian ada agama, kalian tetap belajar sama Miss Diani, terus dilanjutkan oleh fisika sama Miss Insi, tetap ada pelajarannya. Terus jam 10.30 baru kita akan ada webinar dari ruang guru. Ya, setelah webinar baru kalian akan mengerjakan soal-soal mengenai AKM. Jelas ya? Iya betul Fabio, 3 dan 4 tidak ada pembelajaran ya. Jadi 1, 2 ada pembelajaran, 3, 4 tidak ada pembelajaran tetapi mengikuti webinar AKM dan kalian mengerjakan soal-soal AKM ya. Thank you Kenatan, thank you Fabio. Baik, ada pertanyaan? Jelas ya, sudah lewat. Berarti kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dan next akan dilanjutkan oleh dengan Mr. Arif ya. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Misalnya minta tolong David Stanley bantu misalnya dalam doa. Mari kita Yesus masih atas penyertaan sepanjang hari ini Tuhan, kita bisa belajar. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Berarti Tuhan Yesus makasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you David. Thank you semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you all.